Ya teman-teman, pada malam hari ini kita sudah berjumpa dengan Bagindo Jopo Montro. Kita akan bersama-sama membahas satu request lagi, Mbak. Ya. Jadi banyak sekali yang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kami, dan kami pasti akan menjawabnya. Cuma kita sesuaikan dengan waktunya Mbak Kendil. Kalau Mbak Kendil ada waktu luang, tentu kita akan membahasnya. Kemudian satu persatu. Jadi kita nggak bisa membahas semuanya secara bersamaan, Bang ya. Ya. Dikarenakan Mbak Kendil itu kalau menjelaskan sesuatu memang harus sejelas-jelasnya, sehingga tidak perlu diulang-ulang lagi. Jadi langsung saja, Mbak. Ini ada pertanyaan yang cukup unik, yaitu terkait dengan Kanjeng Ratu Kidul. Apakah Kanjeng Ratu Kidul itu ada dan nyata, Mbak? Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, di sini pertanyaannya bagi saya sulit sekali saya untuk menjawab. Karena kalau saya katakan Kanjeng Ratu Kidul atau Roro Kidul, saya menjawab tidak ada. Karena nyata-nyata banyak sekali orang-orang yang mengidolakan kepada Kanjeng Ratu Kidul atau Raja Pantai Selatan. Dan tidak sedikit orang-orang yang mereka mengaku dengan lantangnya mereka pernah bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Terutama para praktisi-praktisi dan termasuk warga masyarakat biasa. Sehingga sosok daripada Kanjeng Ratu yang mereka memiliki kekuasaan di Samudra Kidul, mereka dilambangkan bahwa Kanjeng Ratu adalah merupakan Raja Pantai Selatan. Mereka menguasai daripada gugusan Samudra Kidul, dan di situ adanya kerajaan yang sangat besar sekali, yang mana Kanjeng Ratu membawai berbagai prajurit, baik prajurit yang berupa seperti manusia, dan ada lagi prajurit yang mereka seperti manusia dan memiliki kepala-kepala hewan, atau punya prajurit lagi sebangsa siluman hewan. Sehingga bisa digambarkan bahwa Kanjeng Ratu memiliki prajurit yang begitu banyak, yang semebar atau yang ada di mana-mana, bahkan di seluruh pesisir kidul atau Samudra Kidul, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Maka setiap wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu mengakui bahwa di pesisir kidul ada kerajaan atau pasitran atau sasono, atau tempat yang mana Kanjeng Ratu seringnya muncul di daerah itu. Misalkan di daerah kita ini teman-teman, orang-orang meyakini bahwa di Pantai Popoh atau Pantai Sini atau Pantai Tambak, mereka mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat yaitu kerajaan Kanjeng Ratu Kidul. Bahwa kita sama Mbak Lulu juga pernah untuk kunjung di Popoh. Di situ ada tempat makamnya orang yang besar sekali, dan makam itu berlambang-lambangkan yaitu seperti adanya Kanjeng Ratu Kidul, sehingga orang tersebut yang pernah menjadi kaya raya dan dimakamkan di sana. Dan kita sangat penuh dengan pertanyaan, kenapa mereka orangnya di Tulungagung kota tapi memakamnya malah justru di pesisir kidul. Apakah mereka juga merupakan orang yang bergabung atau orang yang berhubungan dengan Kanjeng Ratu Kidul? Sehingga disinilah teman-teman kita juga kebingungan bahwa kita mengatakan tidak ada, tapi nyatanya ada orang yang benar-benar berhasil menggapai kekayaannya, yang benar-benar sangat kaya raya sekali. Kemudian di bagian Tambak juga ada kepercayaan bahwa di sana juga ada yaitu Pasanggrahan dan ada kerajaan Kanjeng Ratu Kidul. Dan kita juga ada tempat yang dinamakan Pasitran Gondomayut. Kemudian kita tahu bahwa di daerah Banyuwangi juga demikian. Di sana juga dipirakan juga merupakan kerajaan-kerajaan Kanjeng Ratu Kidul. Kemudian apabila di Jawa Tengah, misalkan di pantai atau di pinggir-pinggir samudra seperti Parangtritis, Parangkusumo dan sebagainya, tempat itu juga merupakan arena sasono kerajaan, yaitu di Pantai Selatan Kanjeng Ratu Kidul atau Roro Kidul, atau dikatakan Blorong. Sehingga juga demikian di Jawa Barat juga demikian, di pesisir Samudra Kidul bagian Jawa Barat juga diyakini sebagai sarana-sarana atau tempat yaitu merupakan sasononya atau kerajaannya Kanjeng Ratu Kidul. Sehingga bukti-bukti nyata bahwa orang-orang banyak sekali yang percaya bahwa Kanjeng Ratu Kidul itu ada, teman-teman. Terbukti dari banyak saja artis-artis yang mereka kamarnya dihiasi dengan gambar-gambar Kanjeng Ratu. Kemudian ada lagi orang yang kaya raya, tiba-tiba kamarnya ada gambarnya yaitu Kanjeng Ratu Kidul yang mereka menaiki dengan kereta kencana. Kemudian juga banyak sekali orang-orang praktisi
orang-orang yang praktek sebagai yaitu paranormal atau yang lain, mereka juga ada yang percaya bahwa Kanjeng Ratu Kidul itu ada, dan mereka membuat relip patung yang bergambarkan Kanjeng Ratu Kidul yang mengendarai kereta kencana di atas samudera. Sehingga kisah-kisah seperti itu banyak sekali yang beredar di negara kita, terutama di Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa ini apabila dibaca dari kancah lain pulau, itu merupakan sentral-sentral mistik, sentral hal-hal kegaib-gaiban. Sehingga banyak sekali orang-orang yang berasal dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi yang mereka ke Pulau Jawa, yaitu untuk mendaur ulang atau ingin membuktikan apakah benar adanya yaitu kerajaan-kerajaan gaib yang ada di Samudra Kidul. Kita kembali kepada duduk permasalahan bahwa kita akan menyebut bahwa Kanjeng Ratu tidak ada. Nyata-nyata banyak sekali kesaksian daripada orang-orang yang pernah bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Sehingga kalau kita mengatakan Kanjeng Ratu tidak ada, itu nanti akan bertabrakan kepada orang-orang yang sudah pernah bertemu pada Kanjeng Ratu Kidul. Sehingga di sini posisinya kita menjawabnya sulit. Apabila saya jawab bahwa Kanjeng Ratu Kidul itu ada, sekali lagi apabila saya jawab apabila Kanjeng Ratu itu ada, maka kami akan susah apabila ada seseorang yang mereka ingin membuktikan. Coba kalau ada, buktikan, dan bisa ditonton beberapa ribu orang, dan harus demonstrasi, harus membuktikan benar ada apa tidak, wujud apa tidak. Ketakutan kita seperti itu, teman-teman. Karena setahu saya tentang Kanjeng Ratu Kidul itu banyak sekali orang yang sudah sembuh, sudah mengenal, bahkan mereka sering berhubungan kepada Kanjeng Ratu Kidul secara langsung. Tapi setahu saya bahwa tentang pewujudan atau bentuk-bentuk pembuktian yang disajikan kepada kita semua, itu yang menjadikan ganjalan-ganjalan yang ada di dalam hati kita. Mereka bisa mengundang Kanjeng Ratu Kidul itu, kenapa tidak bisa disaksikan orang banyak? Misalkan pada bulan Suro, di dalam bulan Suro itu biasanya ada upacara pengiriman sesaji-sesaji kepada Raja Pantai Selatan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul, dengan bentuk merupakan tumpeng-tumpeng atau apa itu bujang dengan kepala kerbau atau yang lain-lain yang dilarungkan kepada samudra sebagai bentuk pesajian atau bentuk-bentuk yang kesedekah kepada samudra. Namun pada dasarnya pada saat mengadakan upacara pelarungan sesaji, tapi belum ada seseorang yang mereka dekat dengan Kanjeng Ratu, dan mereka tidak bisa membuktikan. Kenapa banyak orang yang mereka mengatakan bahwa mereka bisa mendatangkan Kanjeng Ratu itu secara langsung, secara bisa dipanggil mendadak dengan ilmu-ilmu dan kekuatannya dia, tapi pada saat live streaming atau pada saat pengambilan video, kenapa di dalam video itu tidak ada orang yang menyaksikan? Misalkan ada 100 atau 300 atau 1000 orang yang menonton dan melihat atas kehadirannya Kanjeng Ratu. Jadi setiap pengambilan atau mendatangkan Kanjeng Ratu, kok mesti penontonnya tidak ada? Inilah yang menjadikan ganjalan-ganjalan saya, teman-temanku. Kalau dari orang-orang atau teman-teman kita atau saudara kita bisa untuk mewujudkan Kanjeng Ratu Kidul, bisa hadir, bisa datang, dipanggil dengan kekuatan tenaga dalam kita, dipanggil dengan ilmu-ilmu kita, mestinya harusnya diadakan yaitu pembuktian, baik itu pembuktian siang atau pembuktian malam yang dihadiri berbagai lapisan gitu loh, dari masyarakat kecil dan masyarakat luas, dari orang-orang yang tidak punya ilmu dan orang-orang yang punya ilmu, dari orang-orang yang tidak percaya, dan juga didatangkan bagi orang-orang yang percaya kepada yaitu sosok Kanjeng Ratu Kidul. Sehingga saya secara pribadi belum pernah mengetahui atas demonstrasi atau pembuktian secara langsung yang bisa ditonton oleh orang banyak, apalagi bisa ditantangkan, bisa dihadirkan pada waktu siang hari. Sehingga kita juga ada ganjalan juga bahwa dari agenda sejarah, setiap orang yang mendatangkan Kanjeng Ratu itu kok berbeda-beda. Ada yang mengatakan Kanjeng Ratu itu biasa, maksudnya tidak pakai kulo, hanya pakai selendang. Ada lagi mereka yang mengundang Kanjeng Ratu itu berbusana biasa yang tanpa dengan keemas-emasan, sehingga pakaiannya biasa, tidak mewah. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu itu dari kuluknya, tangannya itu selalu pakai binggel-binggel emas.
bahkan kalungnya termasuk semua perabot yang ada di dalam tubuhnya Kanjeng Ratu itu dihiasi dengan emas-emasan. Ada lagi yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu itu selalu dililit ular, karena sebagai mereka adalah pelambang-pelambang Raja Pantai Selatan. Tapi ada juga yang bilang bahwa Kanjeng Ratu Kidul itu tidak dililit ular, yang dililit ular adalah anaknya itu yang namanya Blorong. Sehingga banyak persepsi-persepsi, banyak dugaan-dugaan, banyak ramalan-ramalan, atau banyak sekali pengajuan-pengajuan yang setiap orang yang mengaku pernah berjumpa dengan Kanjeng Ratu Kidul itu rata-rata tidak sama, teman-teman. Tidak sama. Disinilah kita menerima pertanyaan daripada teman kita yang mereka jauh sekali berada di daerah Kalimantan. Mereka ingin mungkin mereka ingin mencari pesugihan gitu loh. Mereka mencari pesugihan, mereka pernah minta tolong kepada seseorang yang mereka pernah mendatangkan Kanjeng Ratu Kidul, dan ternyata mereka membutuhkan dana yang sangat banyak sekali untuk menembuskan, untuk mengundang Kanjeng Ratu Kidul, karena harus pakai sesaji-sesaji khusus gitu. Sebelum mereka itu menyerahkan uang kepada seseorang, maka mereka bertanya kepada saya, "Mbah, saya tanya, apakah Kanjeng Ratu itu ada? Apakah Kanjeng Ratu itu terbukti nyata ada, Mbah?" Sehingga di dalam saya streaming seperti ini, teman-teman, saya juga susah menjawab, karena apabila kita menjawab ada, terus kemudian teman-teman minta kepada saya agar saya harus membuktikan, dan ternyata saya tidak bisa membuktikan, maka yang saya ucapkan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila saya menjawab Kanjeng Ratu Kidul itu tidak ada, tapi nyata-nyatanya dari sejarah dahulu hingga sekarang masih beredar bahwa diyakini Kanjeng Ratu Kidul itu ada. Apabila saya mengucapkan Kanjeng Ratu tidak ada, maka banyak orang-orang yang melontarkan kata-kata kepada saya, dianggap saya itu tidak percaya kepada Kanjeng Ratu Kidul. Kemudian kita lari kepada kemampuan saya, teman-teman. Kita akan lari kepada kemampuan saya. Kenapa Mbah Kendil tidak bisa menjawab ada dan tiada? Karena Mbah Kendil ini, saya ini, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan Kanjeng Ratu Kidul. Sehingga apa yang saya ucapkan itu, saya usahakan jujur, teman-teman. Kalau saya bilang bisa, ya bisa. Kalau tidak, ya tidak. Sehingga saya sosok orang yang tidak punya kemampuan, tidak punya energi untuk menarik Kanjeng Ratu Kidul atau Kanjeng Ratu Pantai Selatan, karena saya ketakutan sekali apabila saya menipu. Semestinya saya itu tidak bisa mengundang, terus saya gengsi, berpura-pura agar saya dihormati orang, agar saya dianggap orang yang sakti, saya mengaku saya bisa mendatangkan Kanjeng Ratu Kidul. Tapi ketakutan saya apabila sebenarnya saya tidak punya kemampuan untuk mendatangkan Kanjeng Ratu Kidul atau pembuktian untuk menghadirkan Kanjeng Ratu Kidul dan nanti tidak terbukti, maka kan saya juga malu dan saya tidak akan dipercaya kepada siapapun. Sehingga masalah Kanjeng Ratu Kidul bagi saya misteri sekali dan sulit untuk kita jawab, teman-teman. Karena kita tahu bahwa banyaknya teman-teman yang sebagai praktisi, mereka mengaku bisa langsung mendatangkan sewaktu-waktu, baik pagi, siang, sore, malam. Mereka bisa menarik atas kehadiran atau atas kehadirannya Kanjeng Ratu Kidul. Dan banyak sekali orang-orang awam yang mereka juga katanya bisa menghadirkan Kanjeng Ratu Kidul. Dan banyak sekali orang-orang pintar, termasuk praktisi, termasuk raja dan sebagainya, yang mereka juga katanya mampu untuk bersambungan atau berbicara kepada Kanjeng Ratu Kidul. Sehingga kalau kita bilang apabila Kanjeng Ratu itu ada, dan teman-teman minta saya membuktikan, saya tidak bisa, akhirnya saya leseh. Kalau saya bilang Kanjeng Ratu tidak ada, maka bagaimana apabila nanti ada orang-orang yang bisa membuktikan? Karena saya belum pernah bertemu kepada seseorang yang bisa mendatangkan secara langsung dan bisa dibuktikan dan bisa divideo dan bisa diraba dan bisa dihadirkan dan disaksikan orang beratus-ratus atau beribu-ribu. Itu saya belum pernah tahu, teman-teman. Adanya ya cuma video-video yang menarik, ada gambarnya Kanjeng Ratu.
Banyak orang yang menarik, kemudian ada yang memang mereka berbicara, terus mereka bisa berjalan. Tapi kita di sini tidak bisa membenarkan karena segala sesuatunya, kalau namanya hiburan, kalau namanya konten bisa disikapi dengan editan-editan atau dalam bentuk yaitu ragam-ragam pengisian dalam arti untuk penghibur bagi para teman-teman. Bisa juga itu kita mengambil dari berbagai orang yang cantik, kita berikan busana agar mereka menjadikan sosok Kanjeng Ratu Kidul. Akhirnya kita dipercaya dan konten kita akan laris manis. Tapi disinilah teman-teman, makanya kita juga tidak bisa meremehkan bagaimana kalau saya bicara seperti ini dan akhirnya nanti orang-orang di dalam negara kita tentu kan banyak orang yang pintar, banyak orang yang ahli, punya banyak orang yang memiliki ilmu, kapasitas-kapasitas yang dasar, yang bisa untuk mendatangkan ombak, yang bisa untuk menangkis ombak, yang bisa untuk menghadirkan ombak, yang bisa untuk mendatangkan Kanjeng Ratu Kidul. Jika saya berusaha apa yang saya ucapkan itu yang sebenar-benarnya teman-teman. Kami tidak memiliki kapasitas untuk mengundang Kanjeng Ratu Kidul. Tapi teman-teman, di dalam pertanyaan teman kita yang berasal dari Kalimantan, mereka bertanya apakah Kanjeng Ratu itu ada. Tapi kalau kita bisa mempelajari sesuai dengan prediksi saya, sesuai dengan ramalan saya condong Kanjeng Ratu itu ada. Tapi di dalam Kanjeng Ratu ada itu, apakah Kanjeng Ratu memang murni berasal dari manusia atau bidadari yang mereka ditugaskan di alam samudra, atau bahwa Kanjeng Ratu itu merupakan raja jin yang mereka bisa berwajah 1000 dan mereka bisa berwajah cantik dan murka atau buruk. Mereka berada di pantai selatan karena di dalam Alkitab pun juga disebutkan bahwa para jin dan siluman termasuk iblis mereka diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan tempat yang berada di samudra, adapun di pedaratan atau di tanah atau di pulau itu adalah hak kuasa umat manusia dan sebagainya. Khusus untuk bangsa jin atau berupa apapun mereka ditempatkan yaitu di atas air atau di area samudra manapun. Sehingga apabila kita berkaca ke situ, apabila kita memikirkan ke arah situ, maka kita percaya bahwa Kanjeng Ratu itu ada. Namun dengan demikian adanya Kanjeng Ratu, apakah itu berupa jin, ado, dan setan, itulah yang kita sulit untuk membenarkan dalam salah satu prediksi orang. Iya, saya tanya Mbah. Ya. Jadi kan ayahnya dengan kan Bapak Cipto Winarsa kan juga merupakan sosok sesepuh bini sepuh. Saya dengar itu beliau pernah mendatangkan atau mengundang Kanjeng Ratu Kidul. Itu gimana Mbak ceritanya itu Mbak? Makanya kita sebelumnya membahas masalah itu karena kita beberkan dulu. Sehingga kita berusaha kepada teman-teman itu tidak membodohkan gitu teman-teman. Saya usaha semampu saya, sebisa saya. Saya ulang lagi, sebisa saya itu juga bukan orang pintar, bukan orang sakti, tapi sedikit banyak kami pun juga punya jawaban-jawaban, kita pun juga punya pengalaman, walaupun toh kehidupan saya itu tidak mutlak untuk mempelajari tentang Kanjeng Ratu. Iya. Yang artinya kita memang sering sekali untuk yaitu mempelajari tentang dunia mistik, kita tertarik sekali mempelajari tentang dunia gaib, dan kita juga pernah silem yaitu di alam jagate bangsa lelembut. Tapi tidak seharusnya saya harus bisa mempelajari tentang Kanjeng Ratu Kidul, dan tidak seharusnya kita harus bisa mendatangkan Kanjeng Ratu Kidul atau mewujudkan Kanjeng Ratu Kidul. Karena yang namanya belajar dengan ilmu halus atau ilmu jin atau ilmu-ilmu bersifat itu yang tidak dapat dilihat mata itu luas sekali teman-teman. Iya. Sehingga tidak semudah yang kita bayangkan. Bahkan kita misalkan belajar selama 20 tahun ke 40 tahun atau mungkin selama hidup itu untuk belajar tentang bangsa gaib itu sulit sekali dan tidak dapat kita rendahkan. Sinau dengan ilmu-ilmu jagatnya bangsa jin itu tidak semua orang bisa. Adapun kita bisa pun kita tidak bisa mengetahui dengan gamblang dan jelas bagaimana kehidupan para jin, bagaimana kehidupan para setan, bagaimana kehidupan bangsa-bangsa dedemit. Karena kita tahu bahwa
persepsi setiap orang itu berbeda. Ada yang mengatakan katanya bangsa Dedemit jin itu makanannya adalah kotoran ternak, kotoran manusia, kemudian bekas-bekas darah menstruasi, kemudian dari orang yang melahirkan, terus kemudian jin juga makan makanan-makanan yang dijual di warung-warung, sisa-sisa itu. Ada yang mengatakan jin itu makannya adalah merupakan penyajian seperti menyan, kembang, yuswa, dupo, kayu garu, rosomolo, dan sebagainya. Itu adalah makanan daripada jin. Semua yang diaturkan, semua yang dibicarakan, semua yang saya sebutkan tadi katanya jin itu makan. Nah, kalau di dalam kita berpikir secara rasional, kalau misalkan jin itu makan telo, jin itu makan soto, jin itu makan sate, atau jin itu makan air, atau jin itu makan darahnya perempuan, terus kemudian bagaimana jin itu apabila jin itu berberak? Karena yang namanya makan itu harus membuang. Iya, Mbah. Karena kalau makan itu harus membuang. Terus kemudian apabila air diminum oleh bangsa jin atau darah disedot bangsa jin atau kembang-kembang dimakan oleh jin, kemudian mereka berak, apakah bisa berak seperti manusia apa tidak? Makanya kita sulit prediksi ke situ, mempelajari ke situ. Banyak sekali cerita-cerita. Oh, ini buang nasi jangan sampai ke pekarangan, harus ditanam gitu, nanti dimakan bangsa jin. Oh, kalau mau buang softtek jangan sampai dibuang terus, langsung dicuci dulu, setelah dicuci nanti baru dibuang atau ditanam. Kalau dibuang secara berdarah-darah maka jin nanti akan senang memakan hal-hal seperti itu. Sehingga apabila kita bisa berpikir panjang teman-teman, bahwa jin itu apabila makanannya darah, mereka juga tidak susah, mereka langsung ke PMI, nyedot darah-darah di PMI di Palang Merah itu kan ada jualan darah. Dan banyak Mbak di sana. Banyak pakai kececer teman-teman. Dia nyedot saja di situ. Kalau misalkan jin pakannya darah, ya mereka langsung mencari ke rumah sakit, orang yang melahirkan itu pasti berdarah-darah. Kemudian ke ruang-ruang operasi itu pasti setiap dia mau mengoperasi kan di berlumuran darah. Ya bisa juga orang yang kecelakaan kenapa nggak langsung didatangi? Yang menjadi pertanyaan kita, kok tidak pernah ada dokter yang bisa bicara sama jin dan dokter yang menyaksikan bahwa darah yang berceceran itu kok berkurang habis-habis, apakah dimakan jin? Kok darahnya tetap diserbeti, terus kursinya diserbeti, ambeni diserbeti, tempat-tempat operasi juga diserbeti. Hilangnya itu tidak dimakan jin, tapi cuma diberserbeti atau dipel. Ya disinilah mari kita untuk berbicara real. Adanya real, adanya yang tidak real itu. Kita bicara yang tidak real, ya kita juga bicara yang real gitu loh. Adanya gaib pasti ada yang tidak gaib. Adanya abstrak pasti ada konkret, adanya konkret pasti ada abstrak. Jadi selain berkaitan itu, saling ada dan saling mengisi. Mari kita berpikir, apabila jin makannya misalkan seperti singkong, seperti makanan itu soto, kenapa kok jin tidak berak gitu. Dan belum pernah ada salah satu orang pun yang menemukan kotoran jin. Tapi kalau kotoran hewan, kotoran manusia itu banyak sekali orang yang menemukan. Tapi belum pernah ada kotoran jin itu seperti apa ya? Bunder, apa lonjong, apa panjang, apa kira seperti bola, apa seperti cair. Kan belum ada yang menemukan. Satu orang pun belum ada yang menemukan. Maka di sini kita untuk mengklarifikasi juga sulit. Kenyataan jin itu katanya bisa makan, tapi hasilnya kotoran tidak ada. Ada pertanyaan lagi, loh jin itu yang dimakan bukan bahan benda, tapi hanya aroma-aroma saja yang dimakan gitu. Kalau mereka benar-benar itu makannya itu misalkan darah yang dimakan ada arusnya atau amisnya atau dapat dikatakan anyirnya, mestinya si jin itu malah kemerubut di rumah sakit. Kemerubut di rumah sakit, terus kemerubut di jalan raya-raya itu yang kecelakaan itu. Terus ada orang yang misalkan bakul soto, mereka juga ngerumpul di bakul soto, dia makan sisa-sisa orang gitu. Atau mereka berkumpul kepada orang yang pesta atau resepsi, kan berarti banyak makanan yang tersisa tuh. Mereka ada ngerumpul di situ. Tapi kenyataannya tempat pesta, di rumah sakit, di tempat operasi, kemudian di daerah-daerah pedalaman kecelakaan, dan tidak ada orang yang menemukan
bahwa jin makan secara langsung. Iya. Artinya orang menyaksikan jin itu makannya seperti apa? Belum ada. Semuanya ceritanya dan ceritanya teman-teman. Nggih. Itu makanan jin. Oh, jin makannya ini, makan ini, makan ini. Sehingga dalam bentuk-bentuk suara bahkan dinyatakan jin itu juga makan, tapi belum pernah ada manusia yang bisa melihat secara langsung bahwa jin itu makan. Iya. Artinya kalau jin itu makan kan bisa dipertontonkan kepada seluruh umat atau seluruh manusia. Misalkan Mbak Lulu itu tidak bisa melihat jin, kan bisa saya transfer. Iya. Mari Mbak Lulu disaksikan kalau nggak percaya jin nanti makan apa tidak. Sehingga banyak konten-konten yang disajikan bahwa jin itu makan macam-macam. Iya. Sisa-sisa makanan, makan kotoran hewan, terus makan yaitu menstruasinya perempuan, terus makan kembang, makan menyan, makan segala-gala bentuk-bentuk ritual. Tapi dalam bentuk makan-memakan itu belum ada yang menyaksikan secara luas. Disaksikan misalnya orang 30 tahu semua, itu nggak ada. Nggak ada, Mbak. Hanya katanya itu. Katanya. Orang yang mengatakan katanya itu tidak membuktikan juga nggak bisa itu. Iya. Mari kita untuk berpikir yang lebih rasional, teman-teman. Jika kita tidak mudahnya untuk mengatakan jin makanannya darah, jin makanannya kembang, jin makanannya menyan. Tidak bisa, teman-teman. Karena tidak bisa dipelajari. Karena apa? Karena kehidupan kita itu berbeda. Iya. Mereka berada di alam goibnya, di alam jinnya, dan kita-kita ini hidupnya di alam dunia gemelar. Gitu. Jika andai kata airnya adalah kita, terus minyaknya adalah para jin, jika minyak dengan air tetap tidak bisa bersatu. Iya. Walaupun satu wadah, artinya satu air. Satu air, karena minyak pun juga berasal air. Iya, Mbak. Terus air juga air, ini sama-sama airnya, tapi dicampurkan tidak bisa. Tapi bisa dikatakan kalau air dari kran itu merupakan air betul, kemudian darah juga air, tapi beda darah dengan air. Okay. Seperti hanya jin juga ciptaannya Tuhan, manusia juga ciptaannya Tuhan. Jin juga punya yaitu jagat, manusia juga punya jagat. Namun jin dan setan bersatu, tapi tetap berbeda. Gitu. Iya. Nah, bagaimana kita untuk mengklarifikasi perbedaannya yang ada di tengah, beda yang mana gitu. Katanya jagatnya satu. Artinya kita itu walaupun duduk seperti ini, ada pun banyak jin-jin sekitar kita juga tidak bisa melihat. Iya. Pasien saya, Mbak, saya tolong di Terawang ya Mbak. Rumah saya itu kok gini. Coba Mbak di Terawang ada apanya? Ya, itu bagi saya sulit teman-teman. Ya. Kita menerawang satu rumah saja pakai waktu 1 malam dan itu saja saya tidak bisa melihat secara langsung. Ya. Saya hanya memakai penciuman dan hanya memakai rasa perasaan dan rasa. Jadi kita tidak bisa melihat, oh di depan pintu ada pocong, kemudian di belakang lemari ada apa itu seperti gendruwo, di depan rumah itu ada jerangkong. Makanya kenapa kok mudah-mudah kita bisa melihat secara langsung? Padahal misalkan salah satu contoh saya misalkan apa itu di bedei oleh Mbak Lulu misalkan, Mbak saya itu memegang uang berapa, misalkan Mbak Lulu memegang uang misalkan 700.000 atau 700 rupiah. Pada saat kita untuk menerkam Mbak Lulu saja susah, padahal Mbak Lulu dekat dengan saya misalkan jaraknya hanya sekitar 3 meter saja, tapi saya disuruh untuk menerawang Mbak Lulu saya juga nggak bisa teman-teman. Berapa uang yang dibawa Mbak Lulu itu juga nggak bisa. Nah, seperti halnya seperti ini. Misalkan di dunia ini, misalkan di Indonesia ini ada orang yang bisa menerawang tembus pandang. Kenapa pada saat hilangnya Edi Tamsil yang mengkorupsi uang negara yang banyak sekali, mereka tidak bisa menerawang. Kemudian pada saat Jayus yang sebagai koruptor pajak, pada saat mereka melarikan diri, mereka juga tidak bisa menemukan. Justru yang menemukan malah intelijen negara. Iya. Andai kata kita bisa menerawang larinya Edi Tamsil, maka kita bisa minta persen saja menjadi orang kaya raya. Karena Edi Tamsil mengkorupsi triliunan rupiah. Misalkan kita minta 5 miliar saja pasti dikasih oleh negara. Tapi negara kebingungan untuk mencari Edi Tamsil. Mereka menanyakan ke sana kemari dengan intelijennya yang banyak sekali, tetap tidak bisa mencari Edi Tamsil. Yang mereka mencuri uang harta benda bangsa Indonesia. Jika kita kalau mau jujur bahwa menerawang orang itu sulit teman-temanku. Kalau kita misalkan merasa pintar menerawang, atau disajikan kepada bentuk-bentuk permasalahan untuk menyelesaikan, kalau tidak berhasil kita bagaimana?
Banyak sekali maling-maling yang ada seperti halnya misalkan penculikan pada saat adanya yaitu reformasi Pak Harto, katanya banyak orang yang diculik oleh aparat negara. Nggih. Nah, sampai sekarang pun yang diculik itu nggak tahu diculik kemana, lari kemana, dibunuh apa tidak, kan tidak ada orang tahu. Iya. Sampai menjadikan perdebatan yaitu di antara Prabowo dan Pak Anies. Nggih. Yang menyatakan bahwa penculikan itu sebanyak sekian orang hilang. Apakah Pak Prabowo apabila menjadi presiden mampu nggak mengembalikan orang yang diculik itu? Sehingga penculikan orang seperti itu, kok tidak ada orang penerawang yang bisa mengetahui orang yang dibawa ke sini, ini masih hidup, ini masih mati, kan nggak ada sampai sekarang. Iya. Artinya apa? Artinya bahwa kemanusiaan atau manusia itu memiliki kapasitas-kapasitas yang terbatas. Nggih. Sehingga kalau diberi kelebihan yang dahsyat, maka manusia itu akan menyombongkan diri dan kadang-kadang manusia itu mengaku menjadi Tuhan. Ada lagi banyak orang, teman-temanku, orang biasa mengaku Tuhan. Lalu lu pernah lihat nggak nonton ada konten orang yang mengaku Tuhan tuh? Ada, Mbak. Ya pernah saya menonton itu. Itu viral juga itu. Saya melihat kemarin Iya. ada orang yang mengaku Tuhan. Bagaimana kok bisa mereka mengaku Tuhan? Padahal mereka bisa kencing, bisa berak, bisa makan, bisa mencari istri. Kok dia berani mengaku Tuhan? Iya. Padahal Tuhan itu bukan lanang, bukan laki-laki, dan mereka bukan manusia, bukan jin. Iya. Tuhan adalah merupakan sesuatu layu kalifu, atau mereka merupakan yaitu tan keno kinoyopo. Jadi Tuhan itu tan keno kinoyopo, orang kena diaren lanang lan wadon. Okay. Gusti kuwi ora rabi, ora duwe anak, lan Gusti kang mau suci kuwi dudu benda dan bukan zat, dan Gusti kang mau suci itu ada. Iya. Sehingga mereka tidak bisa dibayangkan apapun. Maka sampai sekarang pun kita juga akan sulit seperti apa wajahnya Tuhan dan seperti apa bentuknya Tuhan, dan apakah Tuhan itu hari ini, saat ini mereka juga berjalan berkeliaran. Makanya di dalam kita untuk mengaji dunungi Gusti Kang Sejati itu tetap gaduh, tidak bisa. Kita hanya bisa apa? Tidak bisa melihat, hanya merasakan bahwa seperti hanya kita itu selalu dijaga oleh Tuhan. Karena apabila misalkan kita memohon rezeki, jalan berapa hari kita juga diberikan rezeki. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak sekali kisah-kisah mereka kita terjebak di suatu masalah, kita bisa kena rampok, berdoa kepada Tuhan, ya Allah berikan perlindungan saya. Ternyata setelah kita ditembak, dibacok malah rata terjas. Yeah. Padahal kita tidak punya kesaktian. Yeah. Tidak punya kesaktian, tidak punya ilmu. Pada saat kita terjebak minta tolong, ya Allah lindungi saya. Terus kita dibacok dengan samurai, kita sudah kebal. Kebalnya itu dari mana itu? Dan kita juga pernah terjadi, kita pernah dirampok pada saat kita membawa mobil bersama supir saya, kemudian di perjalanan saja ada orang 20, dihadang oleh orang 20, kemudian disuruh pintu mobil suruh dibuka. Setelah pintu mobil saya buka, saya tanya mereka, ada apa Pak? Saya minta uang Pak. Berapa Anda minta uang? Karena saya tidak punya uang Pak. Sedikit saja. Berapa? Saya tanya gitu. Dia hanya minta uang Rp5.000. Padahal Rp5.000 itu dibelikan makanan saja hanya satu piring. Padahal orang yang menghadapi saya ada orang 20 preman-preman yang mereka katanya ingin minta uang untuk cari minuman keras. Dan kenapa mereka hanya minta uang 5.000? Artinya pada saat saya sudah down, pada saat saya sudah ketakutan, pada saat saya sudah tidak punya kekuatan perasaan saya hanya meminta kepada Tuhan, ya Allah lindungi saya pada hari ini. Ternyata Pak, doa saya juga bulan. Apa buktinya? Mereka hanya bilang saya minta uang Rp5.000 saja. Akhirnya kita punya uang 10.000 teman-teman. Kemudian sama sopir dikasih uang 10.000, kemudian ditempelkan kepada batuknya dia. Dan karena kan langsung kelihatan ada keringatnya. Okay. Langsung kelihatan, Pak, sekarang sampai kemana? Saya ke Kediri Pak. Kalau ke Kediri langsung dikunjang nanti klakson 3 kali Pak. Teman saya di sana kan tidak klakson sampai nanti dicegat lagi Pak. Iya. Kemudian saya ke arah Kediri, kelewat Kunjang, di Juplangan itu harus bel 3 kali itu di tahun 90-an teman-teman. Okay. Intinya ini, pada saat kita kejepit saya minta, ya Allah berikan saya keamanan dan keselamatan. Langsung hanya mereka minta uang 10.000 dan saya lolos bisa selamat. Kemudian
Disinilah letaknya kita percaya kepada Tuhan. Pada saat kita memohon kepada Tuhan, ternyata ada pertolongan dari Tuhan. Makanya kita bisa menjawab bahwa Tuhan itu ada. Tapi tidak dapat kita bayangkan bentuknya, wujudnya, dan sebagainya. Kita tidak bisa, kita hanya bisa merasakan, dan banyak tanda-tanda bukti kita meminta selalu berhasil. Karena kita diberikan hasil, yaitu diberikan pewujudan daripada Tuhan. Meminta kepada Tuhan, meminta kepada Allah, belum tentu kita setiap minta kita diberi. Kadang kita gagal, kadang kita gagal, kadang kita gagal, kita berhasil, gagal lagi, berhasil, gagal lagi, berhasil, gagal. Itu tetap tidak dapat kita sebagai hitung-hitungan yang pasti. Jadi tidak bisa Tuhan itu diperintah oleh manusia. Setiap minta harus berhasil, setiap minta harus berhasil, itu tidak bisa teman-teman. Karena itu ada keterbatasan doa kita, bisa sembuh atau tidak, diterima atau tidak, itu hak kuasa daripada Tuhan. Kemudian kita kembali kepada titik judul kita pada malam hari ini teman-teman. Kita memang ini penting untuk diulas dan diulas, barangkali untuk besok atau kapan kita ulas lagi, karena namanya kita membicarakan tentang jin itu luas sekali teman-teman, luas sekali, sehingga kita pamitan hanya sekitar setengah jam, ini nanti bisa 1 jam lebih. Ini sudah lebih, Mbah. Ya, kita harus memberikan pemahaman kepada teman-teman kita sesuai pengalaman saya gitu loh. Jadi saya kalau diperintahkan untuk membuat ketentuan-ketentuan yang harus, saya nggak bisa. Harus begini, Mbah, harus ini. Kanjeng Ratu Kidul kayaknya gak percaya yang orang dewi, tak dudoi merarang andel itu. Saya nggak bisa, karena pengalaman saya ya terbatas, setahu saya saja. Gitu. Apabila ada teman yang bisa membanggakan bahwa Kanjeng Ratu bisa dipanggil sewaktu-waktu, monggo. Tapi saya tidak bisa. Gitu. Dan kita kalau keluar-keluar kepada masyarakat, harus kita buktikan. Kita panggil kiai ada 5, panggil sebagai biksunya ada, terus dukunnya ada, sesepuhnya ada, orang biasa ada, orang-orang yang tidak percaya pada jin juga ada, yang percaya kepada jin aja, dikumpulkan, kemudian mari undang. Kita tonton apakah Kanjeng Ratu itu berjalan di atas lautan, apakah Kanjeng Ratu memakai dengan kendaraannya kereta kencana, dia berjalan terus turun, berjalan di atas air. Kalau itu terbukti dan mereka bisa bertemu dan mereka bisa turun ke daratan, menemui kepada kita semua, baru kita percaya. Apakah saya tidak percaya kepada bangsa jin? Saya percaya. Apakah saya tidak percaya kepada Kanjeng Ratu Kidul itu ada? Percaya teman-teman. Tapi di atas kepercayaan tentu kita tidak bisa membuktikan gitu loh. Dan teman-teman saya yang menjadikan praktisi, yang menjadikan sesepuhnya sembuh, tidak ada satupun yang bisa membuktikan. Nggak ada teman saya, teman-teman. Tapi kalau permohonan berhasil, itu banyak. Permohonan kepada Kanjeng Ratu loh ini. Memohon pada Kanjeng Ratu, dan permohonannya itu berhasil, itu banyak. Gitu. Tapi untuk mendatang secara langsung, bisa dipegang, bisa bicara secara langsung, itu saya belum pernah menemui. Gitu. Sehingga bagaimana? Ada apa tiada? Kan ada teman kita bertanya, Mbak. Kanjeng Ratu itu ada apa tiada? Gitu. Ya itu yang sudah saya terangkan itu. Bahwa yang nama jin itu bisa berwajah 1000. Jangankan berwajah seperti Kanjeng Ratu Kidul, bahkan jin itu bisa berwajah sembarang barang. Bisa berwajah Angling Dharma, bisa berwajah Jayabaya, bisa berwajah Gajah Mada, bisa berwajah macan, bisa berwajah ular, bisa berwajah pocong. Jin akan pintar untuk sesinglon, teman-teman. Nah, di dalam keyakinan kita ada 2 versi. Memang mereka bukan sosok jin, tapi mereka memang Kanjeng Ratu. Wujud diciptakan Allah, wajahnya seperti itu. Ada lagi yang menyatakan bahwa sosok Kanjeng Ratu Kidul adalah anak daripada Prabu Siliwangi, itu juga ada. Banyak lagi persepsi. Ada lagi yang mengatakan bahwa itu Dewi Nawangwulan. Mereka yang kekayangan tidak diterima karena pernah nikah dengan Joko Tarub. Karena kamu sudah nikah pada manusia, maka kamu tidak bisa kembali ke kayangan. Kamu akan saya berikan tempat sasono kayangan di samudra. Akhirnya menjadikan seorang raja yang berada di lautan. Jika cerita-cerita sembung-sembung sinambungan itu banyak yang berselisihan pendapat. Kalau menurut jenengan yang benar yang mana, Mbak?
Kita tidak bisa membenarkan dan menyalahkan, karena bisa membenarkan, bisa menyalahkan harus bisa membuktikan, gitu loh, Mbak. Kita takut dengan pembuktian masalahnya itu. Gitu loh. Ya, kita, bisa benar ini harus kita buktikan. Yang benar ini akhirnya kita buktikan. Ya, apabila kita membicarakan bahwa Kanjeng Ratu ini nggak ada, terus kemudian apabila ada teman bisa membuktikan, nah kita nanti kan kalah. Gitu. Makanya disinilah letaknya bahwa mungkin kita ini masih tidak memiliki kepekaan, atau kita tidak punya ilmu atau untuk mengundang Kanjeng Ratu Kidul. Mungkin bisa itu terjadi karena kapasitas kita, ilmu kita yang masih rendah, atau ilmu kita yang masih tidak mampu untuk mendatangkan Kanjeng Ratu, sehingga kita tidak sepadat kepada teman-teman kita yang punya kemampuan yang tinggi, gitu. Mungkin teman-teman bisa mendatangkan Kanjeng Ratu karena mereka juga bertirakat mencari ilmu yang tinggi, sehingga dia bisa mendatangkan Kanjeng Ratu. Mungkin saya tidak punya ilmu-ilmu yang mengundang Kanjeng Ratu karena kita mungkin tirakatnya kurang, puasanya kurang. Mungkin bisa itu terjadi, teman-teman. Tapi kita akan bercerita kisah-kisah Kanjeng Ratu. Kita nanti akan bisa membedah bahwa Kanjeng Ratu ada dan tiada. Tidak saya buktikan, saya hanya menceritakan kejadian, teman-teman. Makanya Mbak Lulu tadi kan cerita, mengungkap kepada bapak saya tentang Kanjeng Ratu Kidul. Maka kita tidak bisa menjawab, kita hanya bisa menceritakan kejadian. Dan itu saya saksinya, gitu loh. Jadi saya cerita tidak omongi wong, dan saya langsung turun di situ, gitu loh. Maka saya ketakutan berbicara kepada teman-teman. Kalau nanti teman-teman mengejar saya akhirnya berimbas kepada faktor penipuan, ya saya nanti kan digebak, dikejar teman-teman, saya kan susah. Gitu loh. Di dalam Kanjeng Ratu Kidul ini ada pengalaman, teman-teman. Ada pengalaman yang pertama dari bapak saya dulu. Bapak saya dulu adalah mereka orang-orang yang senang berguru kepada para sesepuh sesepuh, termasuk para dukun. Karena bapak saya ingin menjadi sosok praktisi yang andalan. Kemudian bapak saya dikasih tahu sama orang, kowe aja berguru nang wong, Pak, sama berguru marang gaib langsung. Berguru kepada Kanjeng Ratu Kidul, mereka juga manusia, juga mereka merupakan gaib. Bapak saya nekat ingin mencari keberadaan di mana tempatnya Kanjeng Ratu, dan mereka atau bapak saya meyakinkan bahwa Kanjeng Ratu di daerah pesisir kidul. Akhirnya bapak saya mempunyai inisiatif untuk menemui Kanjeng Ratu, yaitu di daerah Sine. Sine itu pesisir kidul di daerah Kecamatan Kalidawir, Tulungagung ke arah selatan. Lah bapak dikasih tahu sama temannya, kalau kamu ingin mencari keberadaan Kanjeng Ratu itu, harus kamu tuku, harus kamu beli. Kamu dari rumah sampai ke pesisir jangan naik sepeda atau motor. Harus jalan kaki. Kamu harus jalan kaki. Itu berat loh, teman-teman. Padahal itu di era sekitar tahun 60-an berapa itu bapak saya itu ke sana itu. Sehingga masih jalan setapak dari Kalidawir menuju ke sini. Belum ada aspal itu. Belum banyak rumah, teman-teman. Itu cerita bapak saya gitu. Akhirnya bapak berangkat dari rumah menuju ke sini. Berangkatnya setelah subuh, bapak berangkat jalan kaki sampai di daerah Kalidawir, naik lagi, naik berapa kilo itu. Dan bapak menemukan sebuah area hutan, gitu loh. Kalau sekarang hutannya kan jati, Pak. Pak. Kalau dulu enggak, hutan-hutan belantara gitu dulu. Masih jalannya setapak, belum ada banyak orang. Sehingga ceritanya bapak saya itu berjalan dari desa Kalidawir ke atas itu ngantek berpuluh-puluh kilo, tidak pernah bertemu orang. Bapak jenengan itu dari sini sampai sana itu berapa hari, Mbak, perjalanan? Yaitu dari subuh, kemudian sekitar dari hutan itu sekitar jam 4 sore, Pak. Jadi sampai jam 4 sore itu berjalan. Memang jauh, Pak. Mendorojo ke daerah gunung itu jauh. Terus kemudian setelah bapak berjalan itu kan capek, toh, Pak. Capek. Kemudian setelah bapak saya berjalan capek, bapak hanya membawa ransel hijau itu, isinya ya hanya makanan kecil, masuk air dan pakaian, termasuk peralatan seperti untuk ritual seperti menyan. Terus kemudian kembang-kembang itu, minyak wangi itu, teman-teman. Yang dibawa itu hanya beberapa makanan yang bisa awet. Untuk berjalan ke Samudra Kidul, ingin menemui Kanjeng Ratu Kidul. Berhubung
bapak saya itu sudah capek sekali. Terus akhirnya bapak saya itu merasa capek berhenti. Oke. Bapak saya berhenti, ada pohon besar. Kemudian di dalam pohon besar itu bapak itu semindi. Karena benar-benar capek sekali dan lemas karena bahan makannya habis, airnya juga habis. Terus mereka berhenti di sebuah semak-semak, di situ ada pohon yang sangat besar sekali dan mereka senden tuh. Dan tiba-tiba teman-temanku, di situ ada rumah yang sangat besar sekali. Ada rumah yang sangat besar sekali. Rumah itu ada 3, yaitu bale, omah, dan pawon. Sehingga rumah itu besar sekali itu. Ya, yang menjadi aneh, rumah di tengah hutan itu kok banyak lampu seperti belincong-belincong, seperti lampu di margrom, dulu namanya di margrom yang sangat mewah sekali itu di rumah itu. Akhirnya pada saat bapak itu melihat kok ada rumah ya di sini. Akhirnya bapak itu ingin ke situ, artinya ingin minta air hangat, gitu. Minta air hangat agar untuk sanggup berjalan lagi ke pesisir kidul di samudra sini. Akhirnya bapak saya kulon wun. Akhirnya yang punya rumah keluar, teman-teman. Mereka berbusana pakaian lorek-lorek itu, dan mereka pakai jarik dan pakai belangkon. Terus kemudian menyambut bapak saya. Ada apa, Pak? Permisi, Pak. Saya ingin sejenak mampir ke sini karena saya kehabisan air. Terus saya ingin minta air hangat untuk sang perjalanan saya menuju ke Samudra Kidul. Terus akhirnya mereka menjawab, sama rumahnya mana? Rumah saya Bendorojo, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar. Bapakmu namanya siapa? Bapak saya namanya Musidi Dwijo Hapsoro. Nah, saya kenal sama Musidi, itu juga teman saya. Akhirnya bapak saya semakin tersanjung, semakin bangga. Oh, ternyata bapak saya juga orang terkenal, kok sampai orang yang ada di sini saja kok kenal sama bapak saya gitu. Semakin bapak saya percaya diri bahwa nanti akan dijamu makan yang enak gitu. Kemudian silakan masuk itu. Terus bapak saya masuk kembali situ. Kembali ngomong sebentar sejenak, menceritakan yang keberadaan di situ. Nah, kalau di sini itu harus bawa teman, jangan sendirian. Terus kemudian di sini jangan memakai pakaian-pakaian hijau. Sama kok bawa ransel rupanya hijau, kan ransel tentara, Pak. Oh iya. Ransel tentara yang bawa itu. Jangan pakai seperti ini agar nanti aman. Oh iya, Pak. Nanti kalau memang tidak diperbolehkan, nanti saya tinggal di sini saja tas saya. Dan nanti saya pinjemi tas. Saya juga punya tas yang tidak berwarna hijau. Oh iya, tunggu sebentar. Sekarang saya ke belakang. Saya ingin manggil anak saya agar membuat kopi. Kamu kopi mau nggak? Wedang kopi? Yeah. Mau, Pak, mau. Kemudian berhubung bapak saya satu hari pun sudah tidak minum kopi lagi karena sudah habis di perjalanan. Maka mereka membayangkan betapa kopi itu enak sekali gitu. Akhirnya terus bapak-bapak tadi yang pakai belangko tadi masuk ke bilik kiri gitu loh. Bilik kiri. Terus bapak saya itu melihat, ini dapurnya kok di dekat dengan rumah gitu loh. Ada tembok sekat gitu. Nah di situ terus sepertinya mereka memerintahkan anaknya, Dok, bikinkan kopi 2, bapak sama tamu. Ya, Pak, gitu. Terus kemudian bapak saya juga heran, loh, di tengah hutan ini kok ada orang laki-laki dan tidak punya istri, kok ada anaknya perempuan. Terus bapak saya berpikir begini, Pak, ini kalau mungkin bapaknya ini gitu, punya anak cantik dan saya masih bujangan, kalau saya bisa menikahi anaknya, saya menjadikan orang kaya raya di desa saya, otomatis saya pasti terhormat. Apabila nanti saya menjadi mantunya bapaknya ini, maka saya ingin dibelikan motor dan dibelikan gamelan, karena bapak itu senang kepada pewayangan atau dalang. Jadi belum sampai si bapak tadi menunjukkan anaknya, bapak itu sudah bermimpi-mimpi dengan kebesarannya dia apabila mereka bisa menjadi mantunya bapak ini, menjadikan orang yang kaya gitu loh.
Kalau begitu saya tidak usah ke Segoro Kidul, saya tidak usah mencari pesugihan kepada Kanjeng Ratu, saya hanya cukup saja yaitu jadi mantunya bapak itu sudah kaya gitu loh. Iya. Akhirnya bapak saya sudah tidak mikir Kanjeng Ratu gitu loh. Okay. Akhirnya bapak saya itu terus ini kan meja-meja gitu di sebelah timurnya itu ada yaitu tempat masak atau dapur masak itu ada sekat tembok sekitar 1 meter lebih sedikit itu. Terus bapak saya itu berjalan dengan pelan-pelan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh bapak yang pakai busana kejawen tadi. Terus bapak itu melihat gitu mengincang seperti ini ternyata ada perempuan yang sangat cantik sekali. Mereka hanya pakai jari dibelebetkan saja dan busananya ya busana kejawen jadul dulu teman-teman. Seperti pakaiannya orang tua dulu gitu loh. Pakai jari hanya dibelebetkan saja. Dan walaupun hanya pakaian sederhana itu, mereka sangat putih sekali dan hidungnya mancung, matanya belalak-belalak. Benar-benar orangnya cantik. Setahu bapak saya itu hidup itu belum pernah menemukan orang secantik itu. Pikiran bapak semakin mantap. Wah, ini dan saya bejo kemayangan ini. Saya jadi mantunya bapak ini, pasti nanti saya menjadikan orang yang kaya raya. Terus kemudian, bapaknya yang pakaian jadul tadi itu membawa kopi. 2 cingkir gitu. Ini kopinya lah, diminum Iya pak. Bapak segera kembali ke tempat duduknya. Terus dikasih minum itu. Sebentar, saya ingin ngiyup nih manuk kutut di belakang. Silakan minum dulu. Terus mereka pamit kepada bapak saya ingin menurunkan, kan dulunya manuk kutut itu digantang gitu. Dikerek itu teman-teman. Katanya mereka akan menurunkan manuk perkututnya dia. Silakan pak. Karena bapak juga berpikiran gini, kalau bapak ini nanti menurunkan burung, maka bapak saya ingin ngincang lagi kepada gadis tadi. Ngintip lagi gitu loh. Karena penasaran sekali kok ada orang cantik di tengah hutan gitu. Itu berarti sudah terpesona lagi. Sudah terpesona, pikiran bapak saya sudah menikah kepada itu. Maka bapak itu ke situ sudah tidak memikir kepada Kanjeng Ratu Kidul, tidak memikirkan pesugihan. Karena sudah di situ saja sudah ada orang yang kaya raya sekali dan barang yang ada di rumah itu mewah semua. Bahkan jam dinding itu besar sekali sing teng itu teman-teman. Hingga benar-benar barang itu sakral sekali. Terus akhirnya setelah si bapaknya tadi yang berbaris busana lorek-lorek tadi ke samping kiri ke belakang gitu ingin menurunkan burung ke perkutut, terus bapak mendengar seperti ada orang isah-isah itu lotek. Bapak mikir pasti dia itu yang isah-isah tadi, yang masakkan kopi tadi. Terus bapak ingin menamatkan dan bapak ingin kenalan gitu loh. Bapak rencananya ingin kenalan pada perempuan itu yang tidak diketahui oleh bapaknya gitu loh. Rencananya, dan bapak ingin mencari alamatnya dia dan mereka akan diberikan alamat yaitu rumahnya bapak gitu loh. Yang ada di Desa Mendorjo, kecamatan itu Kabupaten Blitar, akhirnya akan dikasih tahu rumah saya gini gitu. Nah, setelah si bapak tadi ke belakang, terus kemudian perempuan yang isah-isah tadi kan kelihatan bayang-bayangannya, Pak. Bayangkan, setelah bapak itu bisa masuk ke ruangan dapurnya dia, ternyata setelah dilihat itu ada ular Pak ya? Ulat. Ternyata itu bukan manusia teman-teman, ulat yang sangat besar sekali. Yang memiliki bulu-bulu yang sangat mengerikan seperti bulu ulat srengenge. Kalau di kita namanya ular srengenge. Beruwut besar sekali dan bergerak-gerak gitu. Akhirnya bapak saya ketakutan jerit. Bapak saya kuat karena ular itu langsung terbang itu akan mencok, akan melekat pada tubuhnya bapak saya. Ular itu ular tadi terbang itu akan menubruk bapak saya. Dan bapak saya menjawar itu ternyata bapak saya tadi kedaduk pohon tadi. Artinya awalnya kan senden kan ternyata bapak tadi itu mimpi teman-teman. Mimpi masuk ke rumahnya orang itu. Jadi itu tidak nyata, hanya impian. Ternyata setelah bapak saya menjerit kedaduk, kepalanya ketatap pohon tadi, kemudian bangkit dari tidur dan ternyata mereka sudah kegelapan. Sudah di tengah malam lebih dari jam 12 teman-teman tuh. Terus akhirnya bapak tuh tidak kelihatan apa-apa, meraba-raba itu tasnya masih. Terus kemudian meneruskan laku lagi ke Samudra Kidul. Kemudian setelah mereka ke Samudra Kidul, mereka ternyata mencari tempat
yang dinamakan Pasitran Gondomait, dan mereka bertemu kepada salah satu yaitu Pak Kuncen yang ada di sana, yang katanya bahwa kesini harus mengorbankan anaknya. Iya. Pada saat itu kan mereka masih bujangan. Iya. Bagaimana saya kalau tidak punya anak, Pak, saya ini kan masih bujang, nanti bisa adiknya atau keluarganya, minimal tetangganya itu. Iya. Terus syaratnya harus gini, harus tetap memakai perabot-perabot yang berupa misalkan selamatan dan kembang-kembang dan sebagainya itu. Iya. Terus akhirnya berhubung bapak itu di situ ternyata taruhannya yang sangat besar sekali, yang mengorbankan nyawa, maka bapak mengurungkan dengan niatnya itu. Iya. Terus akhirnya artinya bapak saya gagal. Iya. Tidak jadi karena yang pertama biayanya besar. Biayanya untuk selamatan besar sekali, dan bapak tidak mampu, tidak bawa uang. Dan yang kedua dengan taruhan nyawa yang harus dikorbankan, baik orang tuanya atau saudaranya atau keponakannya atau tetangganya. Iya. Itu dipasti. Nah, pengorbanan itu setiap tahun 2 kali. Setiap tahun 2 kali, tiap tahun 2 kali, sesuai dengan jadwal datangnya ke situ. Iya. Misalkan datangnya di situ tanggal 5 bulan Januari, tahun depan harus menyerahkan nyawa tanggal 5 Januari harus 2 itu. Iya. Makanya bapak mengundurkan diri, terus bapak akhirnya pulang akhirnya dia mencari saudaranya. Bapak saya itu kan punya teman yang ada di gunung namanya Pak Boiran. Iya. Pak Boiran itu juga orang Bendorojo, ya masih saudara daripada bapak saya. Mereka akhirnya pergi mencari Pak Boiran tadi. Setelah di rumahnya Pak Boiran, kemudian diberi ceramah panjang dan lebar agar tidak meneruskan niatnya untuk mencari pesugihan. Sehingga yang namanya pesugihan itu kalau memang bukan keturunannya pasti gagal. Oh iya, Mbak. Tapi kalau keluarganya ada yang punya nasib atau darah tukang ingu atau orang yang bisa meneruskan tentang pesugihan atau darah pesugihan, darah-darah orang yang bergabung jin, maka pasti akan terkabul. Iya. Tapi kalau darahnya keturunan tidak punya jiwa kesita-sitanya pasti gagal itu. Iya. Karena tetap tidak sambung, teman-teman. Iya. Apakah itu takut, apa itu mereka itu gagal, itu masalahnya tetap ada saja. Karena tidak punya naluri tentang pesugihan. Akhirnya kisah-kisah seperti inilah bahwa bisa dibayangkan kalau kita korekan bahwa rumah yang ada di situ itu adalah merupakan Punggowo Kanjeng Ratu Kidul. Iya. Adapun ular itu adalah merupakan atau perempuan yang cantik itu mungkin sebagai anak-anak Kanjeng Ratu atau karyawan, dan mereka bisa menakutkan. Iya. Apabila bapak saya tadi tidak menjerit, maka bapak saya pasti bisa bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Iya. Katanya bapak seperti itu. Karena bapak saya menjerit, artinya gagal. Artinya siapapun yang mencari pesugihan, kalau mereka bukan orang yang kendal pasti gagal. Orang kalau ingin cari pesugihan tidak boleh takut kepada siapapun, apalagi takut kepada hantu. Kalau masih takut kepada hantu, mereka akan takut dengan anaknya yang dibunuh. Iya. Maka syaratnya kalau hantu saja sudah tidak takut, maka mereka juga tidak takut apabila anaknya nanti mati gitu loh. Iya. Tapi kalau takut dengan hantu, nanti tahu anaknya mati pasti ketakutan. Iya. Makanya syaratnya untuk mencari pesugihan tidak boleh takut kepada bangsa hantu. Nah, pada saat bapak saya tadi mereka mengetahui sosok perempuan yang cantik menjadi ulet atau ular, seketika mereka mencolot kepada bapak saya ketakutan dan jerit sampai kepalanya ketatap yaitu pohon tadi. Iya. Artinya bapak saya tidak memiliki darah-darah yaitu pesugihan, makanya mereka gagal. Ini kisah-kisah ramalan-ramalan bahwa ternyata memang ada, teman-teman. Ya. Ada sambung raketnya bahwa siluman-siluman di samudra itu ada. Ramalan bahwa itu merupakan itu pendopo yang besar mungkin adalah merupakan asrama daripada Punggowo, kerajaan daripada Kanjeng Ratu Kidul. Ada kisah lagi, teman-teman. Ini sebagai memperkuat. Iya. Namun kita tetap tidak bisa membuktikan. Ini karena hanya merupakan agenda sejarah tapi nyata gitu loh. Iya. Bapak saya juga seorang praktisi sebagai Dwijo, sebagai guru pemulang daripada ilmu Jawa, dan bapak juga memiliki pasien yang cukup lumayan banyak. Yeah. Dan bapak saya juga punya putra siswa. Terus kemudian bapak saya punya pasien dan mereka adalah orang yang berdagang. Akhirnya mereka banyaknya utang-utang dan pinjaman yang mungkin beratus juta, dan kalau dia untuk menyaur utang jelas tidak mampu. Yeah. Karena perharinya hasilnya tidak sesuai dengan utangnya yang sangat besar tadi.
Akhirnya bapak saya didatangi oleh seseorang pasien menanyakan apakah bisa Pak Cip mencarikan nomor, dulu kan zaman SD/SP itu Pak, togel sekarang itu, Oh iya. nomor, apakah bisa. Terus kemudian bapak saya menjawab tidak bisa, karena ya namanya togel kan sulit. Akhirnya jarak berapa bulan gitu bapak saya mengenal sosok orang yang sakti, sosok orang yang pintar. Mereka katanya baru berguru daripada di daerah Banten sana. Iya. Mereka pernah berguru kepada temannya yang berasal dari Banten, dan mereka juga merupakan setidaknya anak kiai besar itu. Iya. Bapak saya percaya kepada orang itu. Tapi mereka juga tidak tertarik kepada Kanjeng Ratu gitu loh. Nggih. Ya anak kiai tadi. Terus mereka pada saat itu menceritakan kepada bapak saya dengan guyon-guyonan gitu loh. Iya. Menceritakan dengan jin-jin Kanjeng Ratu itu. Bapak saya dicandai, ya, kalau kamu ingin cari pesugihan saja, Mbok, nanti saya kasih amalannya. Saya punya amalannya Pak Cip untuk mendatangkan Kanjeng Ratu itu. Oh iya Pak, kalau bisa saya juga ingin Pak mempelajari tentang itu, barangkali nanti ada gunanya. Oh Pak Cip nggak usah sembung pada Kanjeng Ratu Pak Cip, kita tetap saja untuk bertakwa pada Tuhan. Enggak, ini ada teman yang minta nomor gitu loh. Iya. Dia mengejar-ngejar saya, dan saya ingin membuktikan apakah bisa togel itu dijalurkan kepada Kanjeng Ratu Kidul. Ya apabila nanti persyaratannya terlengkapi dan sungguh-sungguh, beliau bisa Pak Cip. Akhirnya bapak saya diberikan mantra. Iya. Mantra untuk mengundang itu teman-teman. Yang memberikan ya yang minta tolong. Iya, yaitu anaknya kiai itu. Iya. Padahal anak kiai itu juga tidak pernah praktek, juga mendapatkan amalan dari gurunya itu loh. Kemudian amalan itu diberikan kepada bapak saya. Ya Pak Cip, nanti kalau akan pulang saya catatkan agar nanti untuk bisa diamalkan. Tapi saya tidak janji loh Pak Cip, ini nanti Kanjeng Ratu datang dan tidak, kita nggak tahu loh. Yang penting itu ada amalan, kalau dibuktikan silahkan. Oh tidak apa-apa Gus, anak kiai. Terus kemudian sama bapak saya, amalan itu dibawa pulang. Karena bapak saya punya garapan, yaitu pasiennya yang dicarikan nomor tadi, karena bapak saya juga kasihan karena mereka tidak bisa pulang karena rumahnya sering diserang oleh penagih-penagih utang. Terus kemudian akhirnya bapak saya bertemu kepada orang yang minta tolong untuk dicarikan nomor togel SD/SP itu. Akhirnya bertemu, ini ada acara Mas. Apa Mas? Saya punya amalan untuk mendatangkan Kanjeng Ratu Kidul. Katanya kamu ingin mencari togel, tapi janjinya gini Mas, kalau nanti utangmu lunas ya tidak boleh mengulangi lagi. Ini hanya bolehnya 1 kali. Sehingga kalau beli ya yang agak banyak, kalau belinya sedikit nanti kan tidak dapat diulang Pak Mas. Iya. Oh ya enggak apa-apa Sip. Biayanya kira-kira berapa Pak Sip? Nah, akhirnya sesuai dengan persyaratan yang tertera di dalam catatan, bahwa untuk peralatan banyak sekali teman-teman. Iya. Dari banyak sekali kan. Itu saya dengar sampai menghias 1 kamar Bang ya? Ya 1 kamar penuh. Iya. Jadi misalkan bujang emas, sego gure, selodo, terus kemudian degan kambil hijau, maron yang isinya air samudra. Iya. Jadi maron atau tempat itu diisi dengan air samudra yang asin itu. Iya. Kemudian selendang berwarna hijau, dan banyak sekali ragam-ragam itu, bahkan sampai 1 kamar penuh dengan sajian-sajian yang tertera di situ. Iya. Dan saya juga menyaksikan, saya juga melihat sajiannya, dan saya juga sebagai saksi pada persiapan mencari sajian, pada saat selamatannya, terus kemudian pada saya menyaksikan bapak saya berhadapan dengan pasien yang minta togel itu. Sehingga kita tahu petungnya. Iya. Tapi kita untuk tidak berani memberikan apa namanya dia. Iya, Kita jaga privasi. Iya. Jadi bapak saya sering bertemu kepada orang yang minta tolong itu, dan petungannya saya juga tahu. Iya. Udah Pak Cip, nanti kalau berhasil Pak Cip nanti saya kasih 1/3. Nanti kan kalau beli sekian juta kan uangnya kan banyak, apalagi 4 angka Pak. Iya. Oh iya nggak apa-apa, jangan pikirkan saya, yang penting utang kamu bisa lunas gitu loh. Terus akhirnya bapak saya dikasih uang, kemudian dibelanjakan. Mereka memasak di rumah untuk mencukupi tempat-tempat ritual. Iya. Termasuk ya
apa itu perabot-perabot selamatan, perabot-perabot seperti dupa dan sebagainya itu dilengkapi. Terus kamarnya tadi juga dihiasi yang serba berwarna hijau, teman-teman. Misalkan dikasih lampu hijau dan sebagainya, atau lampunya diberikan lampu yang berwarna hijau. Gitu. Nah, setelah itu diadari ritual, Bapak di kamar itu, setahu saya itu hampir 3 hari 3 malam. Mereka tidak keluar rumah, mereka keluar hanya kencing saja. Kencing berak, setelah itu mandi, masuk lagi. Jadi nggak makan lagi sama sekali, Bang? Ya mungkin makan, makan, cuma makannya pada maghrib, Mbak. Maghrib makan, gitu. Berpuasa lah. Itu selama Bapak Juragan menjalankan ritual itu, Juragan juga ada di sana? Saya ada di rumah itu. Tapi saya tidak bisa mengganggu, saya diam saja. Kalau tidak salah itu 3 malam, 1 malam pati geni. Jadi 3 malamnya puasa biasa, yang 1 malam pati geni. Nah, akhirnya setelah selesai di hari tua, saya diperintah untuk mengambil barang-barang yang bisa dimakan. Saya langsung mengambil apa itu gedang rojo. Pak, kalau dimakan nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Terus saya ambil, saya keluarkan karena kan berbau, sudah 4 hari masalahnya. Kan banyak yang jamur-jamur, kembang-kembang. Saya keluarkan bersih. Terus bapak saya setelah sudah saya bersihkan, saya diajak bapak saya, kamu sini. Ini saya mendapatkan nomor. Pada meditasi ada seorang perempuan yang cantik, mereka kok langsung nempel di tembok saya. Kemudian tangannya gini, tangannya ini, teman-teman. Jadi perempuan itu tangannya begak seperti ini, dan ini ada angkanya 4. Angkanya 4723. Saya masih ingat, teman-teman, itu. Sehingga angka itu sama bapak saya ditulis di pintu. Pintu saya itu kan triplek. Pintu kan? Di kamar Mariasih itu. Itu kan triplek. Sampai sekarang masih itu. Angkanya 4723. Angkanya itu. Saya dikasih tahu sama bapak saya, kamu saksikan, ini angka yang ada di telapaknya perempuan cantik. Apakah itu Kanjeng Ratu? Saya nggak tahu apa itu. Itu wajahnya kelihatan jelas. Ya, leram, hanya tangannya saja. Karena bapak saya yang dilihat kan tangannya tuh. Kan tangannya ke sana itu, dekat dengan wajah bapak. Jadi dia hanya tertutup dengan tangannya itu. Tangannya di depan mata bapak itu tulisannya 4723, Mbak. Kemudian ada bapak saya ditulis di pintu itu 4723. Sampai sekarang tulisannya masih, teman-teman. Masih itu. Nah, kemudian tiba-tiba saya sudah tidak memikirkan, karena saya pun juga tidak tertarik tentang hubungan antaranya Kanjeng Ratu dengan kita, gitu loh. Kayak kalau togel pada saat dulu saya masih senang, pada SDSP saya malah sering beli gitu. Tapi saya tidak setuju bapak mengadakan upacara itu, nggak setuju, karena kita satu ajaran, tapi banyak sekali ajaran-ajaran atau niat-niat bapak yang sering bertolak belakang dengan saya, gitu loh. Terus kemudian ditulis oleh bapak saya 4723. Terus kemudian saya sudah tidak memikirkan itu. Tiba-tiba terus pada saat saya bertamu ke rumah teman saya namanya Pak Sumari di Desa Tosaren, Kecamatan Pasir Kediri. Pak Sumari itu juga suka nomor pada saat itu. Terus kemudian masih setengah 7 Pak Sumari itu keluar gitu. Keluar, kemudian masuk lagi mengatakan, keluarnya angka hampir dapat binaku. Piro kacek rong kecek gitu. Dan nomormu piro? Nomorku selawe ya. Metune 23. Saya terkejut itu. 23 kita nomor bapak yang ditulis di pintu itu. Saya terkejut, kaget itu. Komplit piro Mas Mari? Lengkap 4 angka. 4723. Saya terkejut sekali. 4 angka tembus. Langsung saya pulang, teman-teman. Pulang dalam arti kegembiraan akan memberikan berita yang sangat membanggakan ini, gitu loh. Karena ditulis itu masih pagi, masih jam 10, teman. Masih pagi ditulis itu. Dan berdosa angka kan sore jam 7. Akhirnya saya pulang menemui bapak saya. Saya toto napas saya karena akan memberikan hal yang sangat menggembirakan kepada bapak saya. Yang mana bapak saya nanti pasti gembira sekali. Saya berikan berita keluarnya angka itu. Banyak bapak saya itu nggak pernah nyemak angka gitu loh. Nanti kalau bab angka itu ada yang melaporkan, Pak Cip tentunya sekian itu. Nah, pada saat itu setelah saya masuk ke situ, ke rumah berhadapan dengan bapak, saya bertanya, Pak, orang yang bernama ini yang suruh bapak mencari nomor 4 angka zaman SDSP dulu kemarin, lah itu bapak beli angka berapa?
Karena saya ketakutan ini, Iya. ketakutan samar saya, bapak saya nipu saya. Iya. Dia dapat, aku tidak dapat. Saya katakan, berapa Pak yang dibeli angka Bapak, apakah sesuai yang dicatat di pintu itu atau tidak? Bapak saya bilang, angka yang tercatat itu 4723, tapi saya plesetkan satu angka, 4724. Gitu. Iya. Jadi yang beli tadi, yang membiayai selamatan, membiayai perabot itu tadi, Iya. diberi nomor bapak saya tidak plus. Iya. Memang Kemudian sengaja sengaja dikelirukan. disalahkan. Iya. Karena nanti kalau disalahkan, angka yang tertera itu apabila dimakan kan sah. Iya. Nggak apa-apa, angka misalnya 4723, terus kemudian dikasih 4724. Artinya ini kan bukan pemberian dari sana. Iya. Kan pemberian dari bapak saya sendiri. Iya. Gitu loh. Apabila nanti keluarnya 24, berarti tidak ada halangan apa-apa, Iya. tidak ada sirian. Iya. Gitu loh. Dan bapak juga ketakutan pada itu. Iya. Karena ada alamannya seperti ini. Apabila nanti berhasil, maka saya minta jago. Iya. Bilangnya demikian. Setelah itu hilang. Iya. Jadi tidak minta uang, tidak minta orang. Gitu loh. Iya. Suara itu hanya bilang, apabila berhasil, saya minta jago. Iya. Gitu loh. Nah, padahal jago itu adalah bapak saya itu anaknya kan saya sendiri. Iya. Saya ada laki-laki gitu loh. Iya. Jago itu yang dipikir bapak saya itu anak laki-laki. Jadi Iya. saya itu anak tunggal, teman-teman. Iya. Sehingga mereka bilang apabila berhasil maka saya minta jago, larinya ke bapak saya, ke anak saya, Iya. anak bapak itu saya. Ketakutan kehilangan Saya, didengar, katanya. ketakutan saya diambil gitu loh. Iya. Dari bapak begitu. Makanya saya berikan nomor kepada orang yang bernama ini hanya 4724 agar kamu aman gitu loh. Iya. Terus keluarnya berapa? Bapak saya keluarnya adalah 4723 persis Iya. yang ada di pintu itu. Bapak saya juga terkejut itu. Iya. Jadi saya bilang seperti 4723 ini, bapak saya dia beberapa menit itu. Iya. Diem itu. Diemnya sebagian kasihan kepada orang itu karena kan dia habisnya banyak juta-jutaan. Iya. Terus kemudian diemnya juga ketakutan. Iya. Apakah diberikan angka yang diplesetkan satu angka ini, apakah tetap ada walatnya? Iya. Karena ada kata-kata jago tadi. Gitu loh. Iya. Nanti saya minta jago, gitu loh. Terus bapak saya kasih tahu, Pak, nggak usah khawatir, karena bapak sudah memplesetkan angka. Saya yakin tidak ada masalah ini, kecuali angka ini berhasil keluar semua dan orang itu mendapatkan uang dari itu. Iya. Yang saya pikirkan tuh mereka sudah habis 5 juta lebih. Itu zaman tahun berapa itu, Mbak? Ya sekitar tahun 90-an berapa itu, Pak? Iya. 96 enggak salah itu. Iya. Jadi habisnya hampir 5 juta teman-teman dengan Iya. persajian-sajian sama ini untuk membelikan untuk nomor. Beli nomornya saja hampir 2 juta Pak itu. 1 Iya. juta lebih pokoknya. Iya. Belinya nomor yang beli kan bapak saya itu. Iya. Jadi perjanjiannya yang katakannya bapak itu kalau nanti belinya dia kan nipu. Iya. Maka yang beli nomor malah bapak saya itu. Iya. Bapak saya juga titip orang, ya nggak mungkin Iya. bapaknya beli nomor kan malu. Iya. Akhirnya terus yang membelikan nomor itu juga datang juga Iya. bersama saya mengabari bapak saya, langsung gede-gede orangnya. Kurang sekecil Pak Cip. Benarnya enggak kurang, Iya. pas 23. Iya. Tapi memang mereka dikasih nomor yang diplesetkan tadi satu angka. Iya. Jadi mereka akhirnya dikasih tahu bapak saya sebenarnya Pak Po, Reni Om. Pak Tompo dan Iya. akhirnya pintu dibuka itu terus suruh untuk melihat apa itu di pintu itu ada tulisan yaitu 4723. Akhirnya mereka juga terkejut sekali, heran sekali. Ternyata kenapa Pak Cip diplesetkan, karena itu ada ketakutan nanti kalau dipaskan 4723 maka akan kena yaitu sengatan-sengatan, baik orang yang ditolong dan yang menolong juga sama-sama kena gitu. Iya. Terus akhirnya kita sudah tidak memikirkan masalah itu teman-teman. Iya. Tapi saya juga menggarisbawahi Bapak jangan diulang lagi Pak masalah ini. Ini ternyata barang yang tidak nyata jadi nyata. Iya. Masa kok nomor 4 angka langsung keluar, itu kan nggak mungkin kalau itu tidak gaib. Iya. Angka itu sulit sekali Pak, kok bisa tembus 4 angka. Maka ini pasti ada jalur-jalurnya yang mana kita mendapatkan angka itu benar-benar diberikan oleh bangsa lembut Pak. Maka ini berbahaya sekali, jangan diteruskan gitu loh. Terus akhirnya kita sudah tidak mikirkan itu teman-teman. Tiba-tiba yang ada kisah
jarak sekitar 1 minggu atau 2 minggu itu bapak saya mengadakan selamatan haul Iya. atau sewune Mbah Musidi yang salah Iya. itu. Sewune Mbah Musidi kan mbahnya meninggal, harinya jatuh ke hari ke-1000, Iya. maka bapak saya nyelamatin bapak Mbah Musidi itu. Iya. Pada saat mereka mengadakan selamatan itu kan mengundang para santri untuk membacakan kalimat tahlil atau kalimat thayyibah, Mbak. Iya. Akhirnya setelah orang-orang yang membacakan kalimat thayyibah atau kalimat tahlil atau apa itu surat ikhlas, mereka sudah pergi semua, maka bapak saya ingin memasukkan meja. Iya. Lah meja itu di atasnya kan ada kacanya, Mbak. Iya. Ada kacanya. Kemudian meja itu dipikul oleh bapak saya, tiba-tiba kaca itu jatuh, teman. Serowak itu jatuh. Iya. Dan jatuhnya itu memutuskan jemari kakinya. Iya. Jadi jemari kaki bapak saya putus. Tapi aneh, yang putus hanya satu, yang lain enggak. Iya. Padahal itu di tengah-tengah. Kalau misalkan itu jatuhnya itu secara wajar, maka jemarinya itu harus habis mestinya. Iya. Setidaknya ada tato-tato, ada warna biru apa hitam itu, karena kesenggol daripada kaca tadi. Ternyata tidak. Jadi kakinya putus seperti diiris, teman-teman. Itu yang bagian tengah, Bang. Yang bagian kelenjar kaki kiri. Iya. Yang tengah, jari tengah. Jari tengah. Iya. Jadi di tengah-tengah pas jemari kan 5. Iya. Itu pas yang ada di tengah itu hilang. Iya. Lah, Tiba-tiba putus dan yang lain nggak ada luka, Bang. dan tidak terasa. Seketika kakinya putus, bapak saya masih mengembalikan kursi-kursi ke dalam rumah. Kan kursinya di depan rumah, Iya. di lahan, di latar, dimasukkan ke rumah itu. Ternyata tekel di rumah bapak saya itu berceceran darah, tidak karu-karuan. Bapak Iya. saya tidak sah. Pada saat ibu saya masuk rumah, mereka kaget karena kok banyak berdarah-darah di rumah ini. Ini darah siapa ini? Bapak saya juga heran. Darah yang siapa itu? Bapak malah tanya seperti itu. Iya. Ini darah siapa? Dia nggak tahu. Ternyata bapak melihat kakinya itu justru jemarinya itu putus, teman-teman. Iya. Putus, terus ibu saya gugu karena banyak darah terus mau hancur terus, teman-teman. Iya. Tapi yang lain kok tidak, gitu loh. Iya. Akhirnya pada malam itu juga bapak saya bawa ke rumah sakit. Terus setelah di rumah sakit Baptis Kediri dinyatakan bapak saya tidak boleh pulang karena ketakutan infeksi. Iya. Akhirnya bapak saya juga mengasrama di situ sekitar 3 hari kalau tidak 4 hari. Iya. Sehingga ternyata itu saja nomornya sudah tidak dibeli. Diplesetkan. Ya, Bang. nomornya sudah diplesetkan, dia tidak mendapatkan hasil, juga kerugian, ternyata masih meminta korban, yaitu jemari kaki bapak saya hilang. Iya. Putus sampai ngepok, Pak. Iya. Dan itu juga berakibat ke rumah sakit, biayanya juga mahal. Iya. Ternyata sudah tidak mendapatkan uang dari nomor atau SDSB, kemudian mereka atau bapak saya juga membiayai di rumah sakit, sehingga kalau saya simpulkan tidak ada untung-untungnya, teman-teman. Iya. Apabila nanti nomornya itu masuk dan mendapat bayaran, tentu akan lebih dahsyat lagi resiko-resiko yang dijalani oleh bapak saya. Ini kisah-kisah tentang menghamba kepada Kanjeng Ratu Kidul, Iya. teman-teman. Sehingga kita juga tidak pernah berjumpa dengan Kanjeng Ratu, dan dengan saksi bukti nyata ritualnya sudah dibeli, wiridnya juga ditancapkan, tirakannya juga ditancapkan, ternyata juga datang. Iya. Juga datang sosok seorang perempuan seperti raja, tangannya seperti ini, langsung angka, langsung hilang tuh. Iya. Sehingga tidak lama, teman-teman. Sehingga kalau kita berjumpa atau kita menemukan orang yang bisa mendatangkan Kanjeng Ratu itu dengan ada waktu yang sangat lama, Sampai wawancara. ya, saya heran tuh, karena bapak saya yang mereka mendatangkan saja hanya kilat, Iya. tidak ada satu detik gitu. Padahal itu Uber HP-nya lengkap, Lengkap. memerlukan biaya yang mahal. Dan berpuasa. Iya. Dan itu tidak lama, hanya tes itu tangannya sini itu ada tulisan 4723, langsung lap hilang. Iya. Tapi langsung bicara dia pesan gini, kalau berhasil jangan lupa saya minta jago, itu saja. Terus kemudian langsung hilang, teman-teman. Iya. Ya, kesimpulannya seperti banyak pelajaran-pelajaran yang kita pelajari pada malam hari ini, apa fungsinya dan apa mukodimanya dan apa inti sarinya kita bicara ini, yang ternyata apabila kita mengharapkan bantuan kepada sosok-sosok bentuk makhluk yang lain, maka tetap ada hal-hal yang tidak menyenangkan, tetap ada resiko-resiko yang mana kita harus mau menyaur. Iya. Menyaur utang, paribasanya seperti itu. Sehingga kesimpulannya bahwa kita bergabung kepada sosok-sosok yang dimana itu menolong kita, maka kita nanti akan juga dituntut dengan resiko-resikonya, dan mereka juga akan memperbudak kita. Itu cara bukti
itu teman-temanku. Iya. Sehingga kita juga tidak akan berimbas kepada teman-teman yang lain apabila teman-teman yang lain bisa mendatangkan Kanjeng Ratu itu tanpa efek sampingannya. Kita tidak tahu, silakan, karena mungkin pendapat berbeda dan mungkin kita tidak seperti itu gitu loh. Iya. Karena kita nyatanya minta langsung potol kakinya gitu loh. Oke. Yang dibuktikan dengan nyata itu loh. Iya. Jadi kita nggak tahu kalau orang-orang yang bergabung kepada Kanjeng Ratu terus aman, selamat, tidak ada dosa, tidak ada perkara, tidak ada wadal dan sebagainya, kita nggak tahu teman-teman. Tapi yang saya rasakan saja, yang saya ceritakan ini real gitu loh, nyata. Dan mantranya masih ada. Mantranya tadi sebelum Bapak meninggal diberikan saya, dan saya tidak mau. Saya juga tidak hafal dan saya tidak ingin memiliki mantra itu. Saya titipkan kepada Pak Kamto untuk menghafalkan. Ini kamu hafalkan mantranya untuk mengendalikan Kanjeng Ratu Kidul. Barangkali kalau ada yang butuh, kalau saya tidak butuh Pak Kamto, tapi tolong dihafalkan kalau bisa. Hafalkan itu. Ini saya serahkan, Pak Kamto adalah murid saya, teman-teman. Murid kepercayaan saya yang tidak pernah. Kira-kira masih hafal betul bagi? Ya nggak tahu, mungkin masih hafal. Mungkin Pak Kamto kalau saya beri tugas itu nggak pernah dia mengucapkan janji. Dia pasti dipatuhi itu kalau perintah dari saya. Jadi Pak Kamto itu adalah salah sosok murid saya yang sekitar ada 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu mendampingi saya, dan mereka selalu jujur-jujur dan patuh dengan saya. Makanya mantra-mantra rahasia itu saya berikan kepada Pak Kamto, ini hafalkan saja dan nggak usah kamu melakukan, kamu tidak usah praktek, yang penting kamu tahu bahwa suatu zaman nanti kalau ada orang bertanya nggak percaya, kan kita punya bukti mantra itu gitu loh. Jadi kita tidak hanya ngomong tok gitu loh, ada buktinya gitu loh. Seperti itu teman-teman. Sehingga keberadaan ritual-ritual seperti itu ternyata tetap menggunakan pengorbanan atau wadal, padahal kita juga tidak mendapatkan uang dari situ karena nomornya juga selong, karena keluarnya 4723, kemudian kita beli 4724 karena kenapa dibuat sedemikian rupa agar tidak ada efek samping gitu. Tapi Bapak bisa membuktikan kepada pasiennya bahwa nomor bisa disadap pakai secara gaib, nomor bisa diambil dari gaib, nomor bisa dilihat pakai gaib, itu memang bisa. Padahal nomor belum keluar, bagaimana kita tahu gitu loh Mbak. Artinya rusak jeruni minara. Jadi nomor itu belum diputar, tapi sudah ada gitu. Itu libatnya gaib, ternyata juga bisa teman. Dan itu nyata gitu loh. Kalau kita pakai rasio, wong nomor itu belum diputar, isi kurang 4 hari itu. Isi kurang 4 hari kok sudah dilakoni, kemudian setelah malamnya itu mendapatkan, paginya langsung dibeli. Itu kan aneh tuh. Nomor belum diputar tapi kok nomornya ada persis, dan 4 angka 4723 persis, tidak ada perubahan ya 4 angka itu. Artinya bahwa gaib itu sebenarnya ada gitu. Jadi pelajaran-pelajaran yang saya ucapkan itu banyak teman-teman. Ternyata itu gaib ada, ternyata siluman itu ada, dan kita akan menjawab kepada teman kita yang dari Kalimantan mengatakan, Mbak, apakah Kanjeng Ratu Kidul itu ada? Kalau saya jawab ada, mereka coba buktikan Mbak. Nah, saya nggak bisa, susah no. Kayak saya mengatakan tidak ada, ternyata orang-orang banyak yang percaya ada, gitu loh. Makanya saya jawab pakai cerita, gitu loh. Pakai cerita agar teman-teman kita itu tahu, gitu loh. Agar tahu gitu loh bahwa yang namanya gaib itu ada dan Kanjeng Ratu itu ada. Ada karena Bapak saya meminta secara langsung kepada Kanjeng Ratu dan diberi 4 angka langsung itu. Dan sesudah 1 minggu kemudian Bapak saya mengadakan haulnya Mbah saya, kemudian dia mengambil meja, yang mejanya ada itu kaca merusut, slak, itu jatuh ke kaki langsung potol. Anehnya potolnya itu tidak melukai jemari yang lain. Rapi sekali. Dan jemari yang lain itu utuh, Mbak, tidak ada yang bingkit, tidak ada yang gosong, itu seperti diiris gitu, teman-teman. Nah, makanya dengan efek samping yang seperti itu, saya tidak tertarik untuk hal-hal seperti itu, teman-teman. Bukan karena saya itu tidak mau mempelajari, tapi saya hanya ketakutan hal-hal yang sangat berbahaya sekali. Ya, apabila kita tidak mau kena api, ya kita jangan dolanan api. Apabila kita tidak mau kita kena serangan daripada perempuan, ya jangan dolanan perempuan. Nanti seneng dolanan perempuan barang pacari hamil bingung, seperti tadi siang tadi. Yang saya akhirnya menyelesaikan sampai sekarang. Senang berpacaran, setelah hamil ternyata yang laki-lakinya tidak bekerja, laki-lakinya minta kepada ibunya
agar bisa diizinkan nikah, ibunya tidak mengizinkan, geger. Dan akhirnya saya juga yang mengatasi. Iya. Ya, kalau tidak ingin menjadikan masalah perempuan, jangan dolanan perempuan. Iya. Tapi lah dolanan perempuan ya kudu bertanggung jawab. Kalau ada resiko kudu dinyangi, enek cilakane ya dinyangi, enek pahite dinyangi, enek penake dinyangi. Sehingga ibaratnya lek gak gelem kena geni aja dolanan geni. Lek gak gelem dengan perkara perempuan ya aja dolanan perempuan. Lek gak pengen kebangkrutan aja utang bank. Iya. Sehingga kalau utang bank nanti bangkrut resikonya gitu loh, karena kamu dolanan uang. Kalau kamu tidak ingin sengatan daripada gaib, ya aja dolanan gaib gitu loh. Dolanan gaib yang menjurus kepada kesucian dan kebenaran, itu tidak ada efek sampingnya, justru malah menentukan di alam akhir nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan atau kita senangi gitu teman-teman. Ya disinilah cerita-cerita tentang Kanjeng Ratu Kidul. Apabila kita kesimak bahwa praktek-praktek bapak saya untuk mengundang Ratu Kidul, saya saksinya, saya juga ikut membelanjakan barangnya, dan saya juga menata sajennya, dan saya juga menunggu nih bapak saya selama 4 hari. Ya saya jelas dan ada buktinya, ternyata angka 4723 nyata dan sah. Kita di dalam sini tidak mengajarkan tentang perjudian teman-teman. Iya. Kita pun juga tidak pernah berjudi seperti itu. Saya menceritakan yang saya ambil bukan masalah judinya di sini. Iya. Yang saya ambil dengan petikan-petikan kesimpulan-kesimpulan yang dipakai kita agar kita nanti berhati-hati. Sehingga ternyata untuk mengundang Kanjeng Ratu Kidul itu juga ada mantranya temanku. Tidak ngawut. Jadi mengundang Kanjeng Ratu itu tidak ngawut, ada mantranya. Karena Kanjeng Ratu tidak mudah diundang kepada siapapun. Kanjeng Ratu bisa diundang, tapi madhabnya, derajatnya harus sama. Iya. Kalau derajatnya tidak sama, mereka tidak mau. Iya. Artinya apabila misalkan ada pejabat, misalkan sekelas presiden, diundang oleh orang-orang penjual sayur, otomatis pejabat yang di atas malu. Iya. Nggak mau. Jika presiden akan berjajaran dengan teman presiden, DPR akan punya teman dengan DPR. Kemudian tidak mungkin seorang wakil presiden mereka akan berteman dengan tukang nyukur, tidak mungkin. Iya. Kalau mereka berteman mungkin nyukur kepala gitu loh, tidak mungkin tuh setiap harinya untuk bermain-main curhat-curhatan gitu loh. Sehingga tergolong daripada golongan masing-masing. Sehingga Kanjeng Ratu Kidul, saya prediksi mereka akan bisa diundang sewaktu-waktu apabila yang mengundang adalah orang-orang sakti yang pertama. Iya. Karena Kanjeng Ratu apabila kalah dengan yoninya, kalah dengan ilmunya, maka mereka juga tunduk kepada orang-orang yang sakti. Iya. Yang kedua, mereka juga akan tunduk kepada orang-orang yang punya derajat setidaknya hanya raja atau ratu. Iya. Kalau mereka ratu tidak punya yoni, tidak punya ilmu, mereka juga akan tunduk kepada raja-raja yang membutuhkan dia. Iya. Sehingga kesimpulannya Kanjeng Ratu itu bisa dipanggil kepada orang-orang yang memiliki ilmu yang kelas tinggi dan memiliki derajat yang tinggi. Sehingga tidak sembarangan tiap orang bisa memanggil gitu. Iya. Jadi kok Bulbul manggil Kanjeng Ratu, Bulbul manggil Kanjeng Ratu, loh, kok begitu mudah? Selagi bapak saja yang sebagai orang awam itu saja memakai puasa 3 hari 1 malam loh. Iya. Itu saja tidak jelas loh. Bertemunya sepermalap itu saja, tidak lama. Hanya lerang itu dari tembok itu tuh berjalan. Pertama lengket di tembok, teman-teman. Perasaan bapak saya orang tersebut sosok itu lengket di tembok, langsung malah itu ke depan di muka bapak saja tangannya berkas ini ada tulisan. Iya. Kalau berhasil saya minta jago, itu hanya itu saja. Lek kasih aku jaluk jago, itu nggak ada banyak bicara dan bapak saya belum sampai jawab sudah hilang itu memang. Iya. Tapi tulisan itu benar-benar hafal karena pikiran saya hanya nomor bapak saya itu. Iya. Dan hafal 4723 itu hafal sekali. Iya. Dan tulisannya berwarna merah teman-teman. Iya. Ini sebagai pengalaman loh. Kalau nomor gaib itu pasti warnanya merah, nggak mungkin warna hitam atau warna kuning. Iya. Jadi nomor gaib pasti berwarna merah. Artinya tanda apa? Tanda bahaya gitu loh. Iya. Tulisannya sudah bermerah teman, berdarah sudah. Nggak mungkin tulisannya hitam gitu loh. Sehingga pengalaman dari kisah bapak saya sebagai acuan saya untuk berhati-hati. Tapi sebenarnya daripada niat bapak atau praktik bapak, saya tidak setuju. Dan setiap acara-acara yang saya tidak suka, saya tidak akan berguru kepada bapak saya. Dan saya tidak mau mengambil mantra-mantra dari bapak. Iya. Karena apabila saya mengambil, saya pasti tidak suka, dan saya selalu filter teman. Saya filter ini ilmu baik enggak, ilmu baik apa tidak. Makanya di dalam kita bertemu kepada bapak saya selalu menghormati kepada saya karena saya jelimet gitu loh. Jadi orang grual-grual, nggak sembarangan ilmu aku gitu loh. Dan tidak gampang aku mudah tergiur pada sesuatu yang saya tidak suka. Mbak Lulu tahu sendiri betapa bapak saya menghargai pada saya.
Iya. Seperti ini bukan ayahnya kalau Seperti bertemu guru itu, sama iya. saya itu. Bapak saya bersama saya itu seperti guru, teman-teman. Iya. Jadi mereka percaya 100% kepada saya. 100%. Apapun itu. Karena saya sering diberi tugas bapak saya pasti berhasil itu. Iya. Sering berhasil lah, nggak pernah gagal tuh. Maka dengan tidak pernah gagal itu bapak saya menghormati kepada saya. Iya. Seperti itu teman-teman. Sehingga kenapa saya selalu memfilter, tak filter, iki gak perlu, iki gak perlu. Jadi saya nggak mau itu dikasih Iya. itu. Kalau perlu saya ambil gitu. Seperti contoh ayah jenengan itu kan ahli susuk Bang. Iya ya. Tapi kan jenengan nggak mau ya diberi. Saya nggak ilmu. mau, bapak saya nyusuk hanya disuruh, itu saja mancap dia hilang gitu. Iya. Bapak saya nggak mau itu kehebatan seperti itu. Saya tidak heran, tidak mau dan tidak tertarik. Tapi untuk mencari uang mudah teman-teman. Orang Iya. susuk langsung disebut langsung nembak plek, nggak perlu disuwek, bisa didudut juga bisa itu. Iya. Nggak perlu ditarik sini stret gitu ya. Didudut itu bisa. Iya. Muncul itu. Ada yang ini sudah masuk wajib, sudah masuk. Kemudian dibuktikan bapak saya ditarik stret gitu, didudut. Terus saya ada itu. Ini kemudian letakkan tangan lagi, cebul lagi, langsung macap sendiri dan hilang. Susuknya pinter bapak saya, tapi saya tidak heran karena saya menyadari bahwa Tuhan memberikan organ, memberikan tubuh kepada kita itu sudah sempurna gitu loh. Iya. Kita tidak bisa merubah kesempurnaan. Itu keyakinan seperti itu sudah saya tancapkan sejak kecil teman-teman. Iya. Jadi saya itu belajar ilmu itu saya tintingi bener gitu loh, tidak main-main. Sampai saya ilmu hitam teman-teman, nggak percaya saya akhirnya belajar kepada ilmu hitam dan saya turun kepada jagat jin atau jagat setan. Saya pernah turun ke situ. Akhirnya setelah saya mengetahui, maka saya cepat lari. Akan saya hentikan perbuatan yang nista ini. Iya. Jadi saya punya pengalaman. Kalau saya tidak punya pengalaman, kalau saya tidak berguru, kalau saya tidak menjalankan, tidak bisa cerita gitu loh. Mikir omong praktek gak iso gitu loh. Iya. Jadi iso omong dan praktek bisa gitu loh. Kalau bisa begitu gitu loh. Tentang berhasil dan itu urusan Tuhan, tapi kita bisa praktekkan. Jadi kita pun juga pernah di lembah ilmu-ilmu hitam teman-teman. Dan saya juga punya nama di bidang itu. Iya. Sampai di sini ada orang kolektor barang-barang antik dan saya ditugaskan untuk menciptakan barang untuk dijual. Iya. Saya pun juga tidak mau itu. Tidak mau teman-teman. Dan Mbak Lulu sudah mengerti selama saya di sini. Iya. Saya pernah membuatkan barang yang sangat antik sekali dan akhirnya juga menghebohkan jagat raya juga. Iya. Ternyata bikinan saya sendiri teman-teman itu. Dan itu bisa dibuktikan masuki kepada arwah itu dimasuki seperti zat-zat jin atau kuda bisa langsung jalan. Iya. Dan itu saya tidak mau mengerjakan. Karena di dalam ajaran kita bahwa tentang roh, arwah, manusia tidak boleh mengudik-udik, orang perlu ngurusi kuwi. Arwah, roh, sukma itu adalah garapan yang kuasa, kuwi penggawaiane Gusti Allah ora sah berusaha untuk ngotak-ngatik ngobok-ngobok urusan arwah, sukma dan sebagainya. Kalau hanya ajaran yang bersifat syariatnya saja boleh, tapi kalau intinya tidak boleh. Karena sukma, roh itu adalah rahasia Tuhan yang tidak boleh dibongkar oleh manusia. Itu rahasia sekali teman-teman. Seperti kita mengetahui kematian kita. Ya, kita saja tidak boleh mengetahui kematian kita, teman-teman. Disinilah teman-teman bahwa cerita-cerita seperti ini adalah merupakan atau pembelajaran bahwa ternyata orang sepandai apapun apabila mereka masuk ke dunia hitam mereka akan merasakan akibat dan sebabnya. Ya ada sebab ada akibat. Sehingga sebabnya Bapak mempelajari tentang mantra-mantra untuk mendatangkan Kanjeng Ratu Kidul, akibatnya kakinya juga putus. Itu secara langsung. Dan ternyata apa yang diminta ternyata terputih dengan angka yang jitu 4 angka tembus. Itu melambangkan bahwa itu benar-benar gaib teman-temanku. Sama sekali tidak berkurang dan tidak malih. Itu merupakan gaib kalau bisa jeduk memang terwujud sekali teman-teman. Sehingga disinilah letaknya. Apabila kita hidup di dunia ini, di suatu zaman nanti kita pasti punya catatan-catatan seperti kita sekolah di SD, SMP, SMA, pasti akhirnya punya ijazah. Apabila kita mati nanti, sebelum kita mati, pasti punya nilai-nilai itu. Nilai-nilai yang kita pelajari, nilai-nilai yang kita lakukan akan tertera setelah kita mati nanti. Sehingga disinilah ketakutan kita. Apabila kita nanti nilainya buruk 5 merah, kita akan menyesal dan kita tidak bisa hair di alam sana gitu loh. Maksudnya kita tidak boleh hair dan kita ketentuan itu hanya 1 kali saja. Hidup di dunia ini hanya 1 kali, tidak sampai 2 kali. Makanya kita berusaha menjadi orang yang baik. Walaupun kita nanti tidak jadi orang baik, nggak masalah.
Misalkan kita sudah berusaha kok jadi wong elek terus, kok bangga lali jadi wong elek, lali jadi tukang ngapusi, lali tukang nyolong, lali tukang mengkhianati orang, lali nyelingkuhi orang. Yang penting kita usaha. Iya. Adapun kita usaha gagal itu wajar, karena ada kata kiasan, kridane ati tan bisa bedah kurtan yang pasti, budidayane manusia tan bisa ngukuri garis kang kawasa. Artinya bahwa apapun yang kita usahakan tetap ditentukan Tuhan, dan manusia tidak punya kuasa yang tunggal. Maka kita jangan wale-wale untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan. Orang yang baik adalah orang yang berguna bagi nusa bangsa, termasuk berguna kepada manusia. Sehingga kalau manusia pintar apapun, mereka tidak berguna, tidak dipergunakan oleh orang lain, itu saya anggap kurang baik. Sehingga seperti itu, sehingga di dalam wawancara ini kita akan melanjutkan kapan-kapan nanti kita bertemu, akan melanjutkan. Masih banyak sekali cerita-cerita saya yang perlu saya bongkar tentang urusan jin setan dan gendruwo dedek bengek, termasuk Kanjeng Ratu Kidul. Saya masih punya banyak sekali tentang cerita-cerita kisah ini. Barangkali cerita ini tidak perlu untuk ditirukan, tidak perlu untuk diajarkan, tidak perlu untuk digurukan. Kisah-kisah yang saya sampaikan ini hanya sebagai pengalaman saja. Yang baik kita ambil, yang baik, yang buruk kita buang saja. Karena niat kita tidak membawa orang kesengsaraan, niat kita berteman dan berteman, memberikan sesuatu yang mungkin yang menguntungkan, dan sesuatu yang akan menguntungkan di dunia, di akhirat nanti. Sehingga pertemuan ini akan mendapatkan keberkahan dari Tuhan, yang akhirnya kita selalu berbagi dan selalu menguntungkan. Anda untung, saya pun juga untung, karena di dunia ini tidak ada satu orang pun yang mau dirugikan. Semua orang pasti punya rasa mencari keuntungan. Siapapun orang hidup ini pasti mencari keuntungan. Saya sebagai penonton, dan saya sebagai kreator. Pada saya melihat ciptaan teman-teman saya, video teman-teman saya, yang saya lihat, yang saya tonton, saya yang untung. Yang saya merasa untung. Bagi video-video yang beredar tidak menguntungkan bagi saya juga tidak mau nonton. Tapi kalau videonya teman-teman menguntungkan saya, pasti saya tonton, pasti saya SMS, pasti saya selalu mengikuti. Apabila saya tidak suka, maka saya juga tidak mengikuti, karena saya mencari keuntungan. Sebaliknya juga demikian, apabila teman-teman tidak merasa untung pada acara ini, silahkan Anda meninggalkan, tidak usah menonton ini, karena kita mencari untung gitu loh. Kalau tidak ada untung, kita rugi nonton seperti ini. Apa gunanya? Tidak ada arti. Semoga Anda diberikan kelancaran dan diberikan murah rezeki, selalu dilindungi dan disayangi oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada tambahan bahwa kita secara pribadi pernah membuktikan kepada Mbak Lulu Retno. Pada saat itu ada pasien saya yang ingin uji nyali, artinya ingin menantang kepada yaitu kiat-kiat yang menakutkan. Mereka memiliki sesuatu kesulitan, tapi mereka tidak mau didoakan secara langsung, secara hal-hal yang biasa. Mereka ingin untuk ritual-ritual di pantai yang sangat menakutkan. Pada saat itu saya ritual di Pasitran Gondomayit di daerah Blitar. Kemudian saya masuk ke situ dengan tenang. Alun pun juga tenang, angin juga tenang. Seketika saya masuk sama Mbak Lulu dan kita menyumut dengan Yusba, apa yang terjadi teman-teman. Di situ ombak bisa naik setengah meter, 1 meter, bahkan ada 3 meter, Mbak ya. Dan kita kesana kan pada waktu malam, Mbak. Kita malam hari. Dari rumah saja jam 12 malam. Jadi gelap sekali teman-teman. Kita masuk di pesisir itu tidak kelihatan air. Air itu nggak ada. Perasaan saya hanya gelap saja. Hanya putih-putih, ombak putih. Jadi kalau waktu malam, samudra yang besar seperti itu tidak ada air. Hanya waktu gelap, hanya peteng tok. Jadi mikir enek ketok mulai banyu mulai biar putih, teman-teman. Ternyata setelah kita ritual di situ, teman-teman, Kanjeng Ratu mungkin mereka tahu dengan saya, dan air yang sekitar hanya sedengkul bisa sampai 1 meter, 2 meter sampai 3 meter, dan akhirnya bisa menggulung saya sama Mbak Lulu sampai serandal saya petat, Mbak. Sampai rusak. Saya menyampiok 3 meter menggulung biok itu, langsung saya mundur, sandal saya lepas dan saya roboh. Tapi Mbak Lulu kan jauh, tidak berani dekat. Tidak berani, Mbak. Saya melipir-melipir ngotot. Jadi saya dekat di pesisir, Mbak Lulu jauh ada sekitar 7 meter dengan saya. Soalnya kan di samping itu saya juga bawa anak kecil, terus kemudian juga pakaian hijau-hijau itu. Mungkin Mbak Lulu juga ketakutan, dan kami bisa membuktikan ternyata pada waktu malam apabila kita bertamu di pesisir dengan punya kunci-kunci. Kalau tidak punya kunci, ya akhirnya tidak reaksi, teman-teman. Kalau ada mantra-mantra kunci, langsung disambut dengan reaksi.
dan kita tidak menemukan sosok seorang, yaitu sosok Kanjeng Ratu Kidul, kita hanya bisa merasakan yaitu adanya bau. Maka namanya kan pasitren gondo mayit. Atau gondo mayit kan baunya bau manusia yang busuk. Ternyata berapa menit Mbak itu baunya tadi? Ya beberapa menit Mbak. Ada 5 menit ada ya? Nggak ada. Ya, hanya berapa menit itu tercium aroma yang batang yang kecil sekali. Berapa dan kecil sekali teman-teman. Itu adalah merupakan tempat yang dinamakan pasitren gondo mayit. Itu ternyata gondonya memang mayit gitu. Nah, kemudian kita juga bisa merasakan bahwa sebelum kita masuk, ombak sekitar hanya 1 dengkul, ternyata sampai 3 meter, dan ombak itu menghantam kita roboh sampai serandal kita ketat. Terus kemudian kita cepat lari saja, karena kita waktu malam yang nolong nggak ada, terjadi resiko nanti kita pasti kegulung mati teman-teman. Karena itu air itu tidak dapat dijak kompromi gitu loh. Hanya air kalau menggulung orang dibawa ke tengah lautan ya kita mati gitu. Kita tidak boleh menyombongkan dengan keberadaan alam semesta gitu teman-teman. Namanya orang takut bangga punya. Makanya dari itu bagi teman-teman yang mengerti tentang sejarah Kanjeng Ratu Kidul, nggak perlu kita akan perdalam ke situ, tapi kita menyaksikan, kita menonton, kita melihat dengan sejarahnya, membaca sejarahnya, tidak ada salahnya, karena itu ada aset negara kita, bahwa Kanjeng Ratu Kidul atau Blorong yang memiliki hanya Indonesia saja. Malaysia tidak punya Blorong, Australia juga tidak punya Blorong, kemudian Amerika juga tidak ada Kanjeng Ratu Kidul, yang ada hanya di Samudra Kidul, yang ada hanya di Indonesia. Maka kita tetap menghormati dan kita bangga sekali adanya sosok Kanjeng Ratu Kidul sebagai agenda sejarah dan riwayat bahwa Samudra itu ternyata ada penunggunya yang dinamakan dengan nama Kanjeng Ratu Kidul atau Raja Pantai Selatan, termasuk Blorong dan sebagainya. Itu sebagai agenda aset kita, kekayaan kita. Itu yang perlu kita renungkan teman-teman. Terima kasih. Ya teman-teman, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.